Tapi kita nggak bisa ngelihat apa yang dibalik dari locker room itu. Itu tuh kayaknya penyakitnya di situ. Iya berarti bukan manajemen dong yang harus dirombak. Ya, pelatih lah. Pelatih udah lolos kan. Gimana nih? Top priority pelatih. Bapak lu pakai baju merah nih. Oke, gue mau tepuk tangan dulu buat teman-teman semua di sini. Terima kasih buat kalian semua yang setia terus nonton Versus. Dan kali ini kita sudah kedatangan pundit-pundit handal kita. Di sebelah kanan ada Panji. Katanya banyak yang bilang kalau ada Panji sama gua dibilangnya itu adalah MU TV. Waduh. Iya, dan di sebelah kiri saya ada Mamat Ganso. Aduh, kok dibusin sih, Mak? Ganti aja nih Sport 77 nih. Pindah Mamat. dari derby aja. Kan udah pernah ditawarin? Hah? Udah pernah ditawarin? Tapi nabrak sama ini. Tabrakan sama ini. Gak bisa. Oke, kita bicara nanti aja masalah penawaran ini ya. Tapi yang jelas di sini saya punya penawaran bagus buat teman-teman semua yang ada di sana, dimanapun dan kapanpun. Nih, Sobat Sporty, sebelum lanjut ke topik utama kita, gua mau kasih himbauan untuk dukung terus timnas Indonesia tiap kali mereka bertanding. Apalagi kalau udah di kancah dunia. Ngomong-ngomong soal timnas, kalian udah lihat belum? Nih ya. Sekarang Aqua hadir dengan label spesial timnas Indonesia di botolnya. Tuh, lihat ya. Keren kan? Keren banget lah buat kita yang mau dukung timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua, 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Tepuk tangan semua. Mantap. Indonesia. Wah. Lanjut, masuk ke tema. Tema utama kita adalah Apalagi nih? Ballon d'Or. Pemilihan pemain terbaik dunia untuk saat ini menurut kalian siapa? Kenapa? Ganti tema deh. Ganti tema, kan saya hostnya. Udah pasti Messi yang Apa menang. menariknya Ballon d'Or sekarang? Pilihan jurnalis. Ya, Pilihannya justru subjektif. menurut, gitu ya? Subjektif banget. Udah ganti tema aja. Ganti tema apa? Daripada kita dibilang MU TV, Iya. mending kita beneran jadi MU TV. Ya. Kita bahas MU. Bahasa MU. Bahas MU Lo gimana? mau nyanyiin Mardel sama itu ya? Koko Yunes. Kita pokoknya bahas MU. Bahasa MU. Iya. Emang masih ada yang menarik MU untuk dibahas? Menarik dong. Ya tergantung, Pasti, tergantung. menarik. Kalian berdua sebagai fans merasa menarik apa Menarik enggak? buat dicaci maki. Ya, kalau gua sih, gua menarik untuk mengeluarkan unek-unek gua. Iya, ya Boleh. udah. Saya yang moderator, Anda pilih sini. Jadi begini nih. Ganti mat. Saya udah capek, Pak, dihujat fans MU, saya bukan fans MU. Mending fans MU sama fans MU. Dihujat mah Mainkan lah aman. kita Kalau sekarang begitu jadi boleh, ayo. jadikan MU TV lah. Saya moderator ya. Sikat. Bentar. Host terbaik kembali ke hostnya. Oh, sombong. Dapat trofi. Masuk. Panitia di Sandra itu kemarin. Masuk. Oke, versus debat sampai mati. Come back again. Inggris, Oke. Inggris. Today we are debatable about We talk about. DPI sampai bikin English version biar Mamat nggak jadi saingan. Iya. about the best team in the Manchester. In Premier League. Masih kan? Oh, masih masih menjadi di tim Premier terbaik di Manchester dong. Iya dong. Dengan di kota sejumlah Manchester. trofinya. All time, Iya, iya kan. Yaitu Manchester United. Ya. Oke. Hari ini. Jujur teman-teman, gue di sini merasa malu. Oke. Makanya karena membahas MU atau tema kita hari ini adalah Manchester United. Saya memilih menjadi moderator dan berikan tepuk tangan. Di sebelah kiri saya ada Ibnu Jamil. Glory. Saya begini aja biar nggak ada hui.
Dan di sebelah kanan, the best fans MU dari ujung Pejaten. Ada Panji Suryana. Keren. Oke, jadi Apa nih, Mat? kemarin di video-video yang lalu-lalu kan kita selalu menyelipkan MU. Betul. Karena MU adalah komedi akhir zaman. MU adalah komedi akhir zaman. Semua orang menertawakan. Dan Industri. engagement sepanjang masa ya. Betul, dan MU engagement. ngerti industri, Mat. Betul. Sama kayak Komika sekarang kan udah merambah semua industri kan. Betul, Filman, Betul. bola. Betul, kan? ya. Soalnya semua sekarang sektor pekerjaan itu masuk ke area MU. Betul. Mulai dari komik, ya. Nah, Mulai bahas MU, politikus, ada yang juga bahas MU membaptis semua. dirinya sebagai MU. siapa? Oh, banyak. Oh, ada. Tapi pas kalah pindah tim itu ya. Yang 16% kan Hei! MU. Ada sisipan-sisipan lagi begini. Moderator pusing nih begini-begini. Udah lewat. Iya. Nah, pokoknya MU ini adalah komedi akhir zaman lah. Banyak orang menertawakan, tapi saya yakin di lubuk hati kalian yang paling terdalam sebagai fans MU, di balik ketawa-ketawa orang di luar sana, kalian menangis. Betul. Ya, Menangis. pasti di setiap weekendnya itu emosi. Emosi. Ya, menjalani weekend dengan keluarga pasti tidak menyenangkan. Ya, tantrum. Iya. Tapi justru gue merasa di era sekarang tingkat kepedulian gue every single matchnya MU itu tinggi banget. Gue kayak nggak mau lepas setiap detik pertandingan MU. Karena Kalau apa? dulu gue ngerasa pede karena gue tinggal dikit besok baca koran menang. Oke. Baca koran lagi paling cuma menang. Betul. Kalau Sekarang enggak, itu kemenangan itu sulit banget. pokoknya antara dua saat itu. Kalau nggak menang, ya menang. Kalau nggak menang ya menang. Iya. Zaman dulu. Dulu. Kalau nggak juara, juara lagi. Itu juara lagi. Iya. Gitu. Iya, tapi kan MU di beberapa tahun belakangan ini semenjak peninggalan Sir Alex Ferguson Ya. itu lulu lantah. Ya. Sudah semuanya dilakukan ya. Dan sekarang ada dua fans MU di sini. Kita akan membuat mereka berdebat sampai lempar asbak dengan tema Manchester United harus diapakan. Oke, jadi kalian sudah punya papan masing-masing. Di situ Oke. ada kertas. Ya. Dan silakan masing-masing menulis 3 prioritas kira-kira MU ini harus diapakan. Oke. Ya, setelah peninggalan Sir Alex Ferguson. Mantap. Oke, ya. Mamat Sihab. Saya nggak pakai ini rima-rima di akhir kata ya. Ya. Nggak pakai akhir kata. 3, pilih 3 aja. Prioritas yang harus dibenahi Ya. oleh Manchester United ini. Oke. Selepas Sir Alex Ferguson. Sumpah, kita tuh kayak kembali ke abad berapa ya bahas Sir Alex Ferguson. Kenapa nggak yang sekarang Kita aja sih? bahas- Iya, maksudnya kan Sekarang. selepas, Oh iya, sekarang. selepas Sir Alex Ferguson Oke, kan oke. nggak bisa Sekarang ya. buat keadaannya berantakan. Kira-kira Betul, apa yang harus dibenahi? Ya, ya. Kalau seandainya kembali ke era itu atau di sekarang ini, apa yang harus dibenahi? 3 hal utama yang harus dibenahi. Silakan. Ada kriterianya nggak? Nggak ada, bebas. Nggak ada, Oke. bebas. Pokoknya dari MU. Prioritasnya yang harus dibenahi ada, nggak usah, mereka tulis saja. 3, tergantung mereka. Siapa tahu ini memperbesar stadium, kan kita nggak tahu. Mereka punya usulan itu ya. Sebagai fans MU walaupun pakai baju ular kadut ini. Ini merah sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ya, silakan ditulis. Apakah kalian ini MU Mancunian Mancunian. sejati? Saya BTW ya. Ya. By the way. BTW, bahasa Inggris ya. dong. BTW ya. Ya. Saya itu dulu waktu punya poster pertama kali di kamar, Ya. besar sekali. Itu adalah Manchester United. Berarti di hati ya. Karena saya titip ke ibu saya, tolong kan mau ke Surabaya waktu Ya. itu. Tolong belikan poster Juventus. MU itu lagi-lagi engagement di mana-mana. Ya, Mungkin kok yang banyak ini Zaman dulu udah ada Manchester. nih. Zaman dulu udah ada. Iya, engagement. ibu saya lihat tuh, oh mungkin ini maksudnya Juventus. Yang penting bola lah. Dibeli poster besar. Aduh. Manchester United. Tapi alhamdulillah seminggu dirobek kaki saya. Dan saya tidak pernah menyukai poster itu. Iya. Iya. Tahun berapa itu, Mat? Itu tahun saya SD kelas berapa ya? 4 apa ya? Lupa tahun berapa. Emang di Fafak nggak ada poster, Mat? Ya. Ada, tapi yang pakai kertas karton itu loh. Yang begini-begini. Atau kalau tunggu bola atau top skor aja kita tunggu sebulan. Iya, iya, baru iya. datang Lama sampai ke sih situ. memang Iya. kalau ke daerah pasti. Sumpah, kita tuh kira minggu ini pemain misalnya Ryan Giggs cedera. Iya. Ryan Giggs cedera nanti malam gak main nih. Pas lihat kok main, ternyata tuh koran 1 bulan lalu. Dia cederanya udah bulan lalu, kita baru tahu di bulan depan. Iya. Itu udah seneng banget zaman dulu ya. Iya, udah sedang banget tuh punya. Yang penting punya posternya. Oke.
Dan MU itu selalu hebat dari zaman Sir Alex. Kenapa sekarang menjadi ketawaan orang-orang? Sudah siap semua? Udah tulis? Udah. Oke, silakan dibuka ya. Saya baca ya. Jadi yang harus dirubah atau diperbaharui oleh MU. Top prioritinya dari Bapak Panji Suryono. Suryono, teman Anda. Ya, adalah yang pertama di saat ini adalah mengganti pelatih. Yang kedua adalah financial management. Yang ketiga adalah fasilitas stadion. Dan Bapak Ibnu, ini Bapak Panji tadi ya. Dan Bapak Ibnu, yang pertama adalah manajemennya. Yang kedua pelatihnya. Yang ketiga adalah pemainnya. Ya. Oke? Ya. Sudah tidak mau dirubah? Sudah tidak Tidak mau dirubah? Tidak mau dirubah. Ini ada kesamaan di sini adalah pelatihnya. Ya. Pemain ada di Bapak Ibnu, tapi di Bapak Panji tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke. Tapi yang pertama harus dirubah adalah manajemennya. Di Bapak Ibnu Bapak Panji adalah pelatih. Pelatih dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya lempar. Boleh dong. Boleh, pasti Beckham. MU atau Beckham? Ini kalau yang Beckham duluan apa belakangan? Ya udah gua nggak apa-apa. Karena yang pasti keluar Beckham. Iya. Yang pasti keluar, siapa yang mulai duluan? Enggak, dia bisa beda kalau dia yang lempar. Ya udah deh, selalu deh. Ya gua Beckham. Ya. Yaudah, gua Siapa MU. tahu Beckham. bukan tangan-tangan kalian. Gua kalian MU, gua yang MU. Fans Gua MU nggak mau nih. Iya. Ternyata saya Ya. Karena lo malaikat. malaikat, Malaikat apa? Black Angel. Nggak berani Black ngomong Angel. Oke ya. Ya. Ini ada Beckham, ada juga MU ya. 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 Balik apa enggak? Nggak usah, Dibeginiin? jangan nanti salah lagi. Nggak usah. Nggak usah. iya. Oke. Beckham. Anjing. Saya udah kasih ini. Gua balik. Saya udah kasih pilihan, bukan saya yang salah. Saya udah bilang dibaliknya Nggak nih. ngerti deh gua. Karena feeling saya udah ini harus balik. Setan ini koin. Ya namanya juga setan Oh iya, merah. benar, Iya, benar. Setan nggak mau keluar lah. Ini kan ruangan dingin sejuk. Mana setan mau di sini? Oke, Gila, nggak pernah Panji, mau ganti ya itu tuh koinnya. Panji Suryono. Kenapa prioritas di saat ini adalah ganti pelatih? Kan ganti pelatih udah dari dulu. Iya. Ada David Moyes. Kemudian muncul Jose Mourinho. Iya, iya. Ada Louis van Gaal. Kemudian Rangnick. Iya. Habis itu kemudian ada si Si Ten Hag sekarang Si- oleh si klien coach ini. Ya, Oh, klien iya. dia, Klien. klien coach. Kan? Coach, Kalau ya, coach kan pengacara. Iya, 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 iya. Ini klien. Senior coach di Utrecht ya. Iya, senior coach di Senior Senior coach coach. di Utrecht. Kayaknya dia junior deh. Iya, iya, benar. Dia juniornya Oh coach. iya, iya, ini. coach lebih tua. Iya, coach Benar. lebih tua. Tuh. Ikatan alma mater Oke, ya. kenapa prioritasnya ada ganti pelatih? Kan bukannya ganti pelatih ini sudah dilakukan dari zaman dulu sekali sampai sekarang. Ya pelatihnya belum tepat, Mat. Lo kalau ngomongin ganti, ini yang selalu ditanyakan juga kan sama Ya. fans MU yang mungkin Ya. 30% masih mendukung Ten Hag stay gitu. Karena berkaca dari semua yang sudah dilakukan, tadi yang lo sebut semua pelatih sudah ada. Tapi itu tim besar semua melakukan itu, Mat. Lo ngomong Real Madrid 3 tahun, 2 tahun, bahkan 2 tahun dipecat. Tapi kan ganti pelatihnya langsung tepat. Loh enggak juga dong. Kan era Madrid sempat ada stagnannya juga. Era Mourinho cuma 1 kali loh. Ya nggak selama ini. Oh iya, Ini iya. kita bicara Nah, 2012 belum sampai dapat sekarang. pelatih yang tepat. Menurut gue belum dapat lah. Liverpool Oke. 30 tahun. Tapi pelatihnya nggak diganti. Hah? Pelatih ganti dong. Ya, Ganti-ganti habis era terus. transisi, Klopp masuk tuh. Enggak ya, tapi kan maksud dari era 30 tahun itu Tapi memang lama kalau gitu, gua menurut Madrid, menurut gua mungkin Panji benar ganti pelatih. Cuma memang durasinya nggak lama. Nggak lama. Begitu balik lagi, dia bisa comebacknya cepat. Iya, paling lama 2 season dia jelek. Iya, Habis itu iya. bisa balik lagi. Betul. Paling jelek itu, paling lama ya. Betul, Nah, iya. tidak seperti AC Milan. Iya, Persipura. Ya. Habis juara. Ya, karena pelatihnya belum, degradasi menurut sekali. gue Liverpool. pelatihnya belum tepat, Mat. Iya, Pelatihnya iya. belum tepat. Kedua, persaingan Premier League sekarang nggak segampang itu. Tapi kalau kita ngomongin pelatih, Anda bilang pelatih tidak tepat ya. Kalau kita berkaca Liverpool, oke, Liverpool itu tidak juara. Iya, iya. Tapi kan ada tetap di top-topnya. Iya, iya. Iya kan di setuju. Champions survive. Iya. Di Liga Inggris juga nggak keluar dari 4 besar. Betul. Terus kemudian masa transisi mereka sampai di urutan 8 apa 9 Iya, kan. kemarin waktu cedera, waktu banyak cedera ya. Hancur kan? Ah. Klopp masuk nih. Iya. Kan di musim awal, musim 1, musim 2 juga nggak bagus-bagus amat. Nggak diganti tuh. Tapi secara filosofi bagus mainnya, ada progresnya. Nah, kalau pelatih-pelatih yang ditunjuk sama MU kebanyakan pertama pelatihnya pragmatis. Kita lihat Moyes pertama pragmatis, kemudian Van Gaal pragmatis juga. Mourinho pragmatis, Ole counter attack, Ten Hag sampah, nggak ada taktiknya. Jadi menurut gua dia Oh, belum iya, ada menemukan- Ole tadi kita lupa. Ada Ada Ole, Ole, kan? Ole. Ole juga. Ya, kalau Ole menurut gua orang banyak yang bilang gua lawyer Ole karena gua sering mendukung Belain Ole. Karena Ole. Ole menurut gua justru pelatih mediocre yang orang nggak nyangka lu bisa menghadirkan. Kan tadi lu sempat bilang kan di episode yang minggu lalu, Mourinho bilang salah satu prestasi terbaik dia adalah membawa MU peringkat kedua. Di saat dia pernah treble winner sama Inter, di saat dia pernah menang sama Porto juara Champions. Tapi dia bilang salah satu pencapaian terbaiknya dia adalah
raih Runner peringkat up. 2 runner up sama MU. Nah menurut gua persaingan di MU itu nggak segampang itu gitu. Sekarang Premier League juga selama ada Klopp, selama ada Pep, kemarin gue bilang waktu tahun lalu, selama ada 2 pelatih ini nggak akan segampang itu. Arteta let's say. Arteta tuh kalau nggak ada Pep sama Klopp, mungkin dia udah juara dari 2 tahun lalu kan. Tapi pelatih yang kayak apa yang Anda pikir? Misalnya kita taruh pelatih ada di seluruh dunia ini ya. Iya. Mungkin Joao Bosco Cabral udah jadi pelatih di Timor Leste. Iya. Teko, Cugura yang mainnya long ball ke depan, ada siapa pragmatis. aja gitu kan sudah bisa Jackson jadi. F. Thiago. Nah, siapa pelatih yang kira-kira menurut Anda cocok dengan tim ini? Nah ini semua orang mungkin bakal bilang, ya gue bukan peramal ya, tapi kalau dari profil ya, tadi kita sempat bilang mungkin MU ini butuh pelatih yang punya man manajemen bagus. Pertama Ancelotti. Itu minggu lalu kita bilang. Oh iya minggu lalu, ketahuan kan? Saya Bareng nggak itu? Sumpah kalau Anda bilang begitu saya dipikir nggak mandi 1 minggu loh. Iya. Kemarin iya. Man manajemen bagus. Kedua, yaitu pelatih yang punya filosofi pertama. Kedua itu. Nah menurut gua kalau lu tanya siapa, menurut gua Ancelotti punya manajemen bagus. Kemudian Makin dikarus-karusin, Cok. Hansi Flick. Hansi Flick. Kalau lalu gue bilang 3 nama yang pengen gue lihat adalah Ancelotti, Hansi Flick, sama Zidane. Terakhir mungkin Xabi Alonso. Tapi menurut gue Xabi Alonso belum teruji ketika menangani tim besar. Tapi menurut gue 3 orang ini secara manajemen bagus. Tinggal bagaimana dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada di MU. Iya. Hansi Flick udah terbukti sekarang. Ya, tapi sejauh kan, ini ya. Ya, tapi manajemennya dia lebih bagus daripada Ten Hag. Maksud Anda begitu? Betul. Ya. Iya, karena Ten Hag kan pertama nyata dia nggak bisa megang ruang ganti juga. Kalau kata orang bahkan masih ada Rashford sama Bruno yang katanya main toksik, masa dari 2 orang atau 3 orang sama Dalot lu nggak bisa megang ruang ganti, sementara lu udah punya pasukan lu sendiri, ada Ajax, De Ligt, Martinez, Onana. Harusnya sebut mereka aja. ikut berubah ya. Mereka ikut berubah dong. Ikut berubah. Bukan ngikutin suara minoritas yang cuma 2 atau 3 orang ini. Ya, Jadi menurut gue problem utamanya Tapi adalah pelatih belum Ancelotti cocok. di luar dari Madrid dia nggak bisa nggak bisa sukses juga di mana? Napoli sama Everton. Everton. Ya. Tapi Everton peringkat berapa? Yang dia Nah, bawa. tapi setengah musim pertama dia berada Bagus. 10 pertandingan pertama bisa ada di papan atas loh Everton ya. Iya, dan Ancelotti di finish di urutan berapa? Di zaman Ancelotti. Itu Ancelotti Everton. papan tengah sih. Tapi memang Nah iya, kalau Moyes di Everton papan tengah dibilang jago, masa Ancelotti nggak boleh? problemnya adalah waktu itu Ancelotti waktu kehilangan James Rodriguez yang bijinya sakit Betul, kan masalah iya, kan. iya. Itu langsung berantakan karena dia nggak punya benar-benar nomor 10 yang Yang sesuai dengan pakem dia. Let's say lah lu zaman Milan jaya-jayanya Ancelotti dengan Trisul dengan pohon Natalnya kalau kakak Pohon cedera Natal, iya. mungkin nggak akan sama kayak waktu Ya, itu kan. Sidorf cedera berantakan tuh. Iya. Walaupun memang secara taktikalnya Nah, urutan berapa dia? 10. 10. David Moyes di urutan 10 dibilang jago. Iya. Giliran Ancelotti enggak. Kok bisa? Ya itu dia makanya sementara David MU Moyes itu di atas itu waktu itu di eranya. 8 ke 10 dia tidak pernah lolos ini kok Champions kok. sementara tahun lalu MU peringkat 8 bersama Ten Hag. Jadi menurut gua ya nggak jauh-jauh amat dengan kualitas pemain yang jauh berbeda antara Everton dengan MU sekarang. Jadi menurut gua manajemen udah diganti. Jadi menurut gua pelatih yang sekarang harus diganti terutama. Oke. Anda sepakat pelatih yang harus pertama. Enggak, kalau gua malah manajemen. Anda manajemen. Kenapa Manajemen. nih Anda manajemen? Apakah Karena gini, di balik keputusan hadirnya seorang pelatih itu diawali dari manajemen. Tadi yang Panji bilang, kayaknya MU ini belum menemukan pelatih yang cocok. Kalau gue inget filmnya Michael Jordan, Last Dance, kalau kalian tahu, itu hebatnya Michael Jordan. Itu bukan semata-mata karena ada Jordan di situ, tapi ada orang yang merekrut Jordan hadir di situ. betul? Ya, artinya ada Jerry Krause. Jerry Krause itu adalah manajer. Nah, kalau kita ngelihat City juga, kehebatan City bukan cuma sekedar Pep. Iya. Sheikh Mansur, Di belakangnya. dia yang punya intuisi dan juga membaca siapa yang cocok untuk tim saya ini. Oke. Berapapun saya beli, asal kamu latih tim saya. Oke. Berarti kan dia punya intuisi untuk menaruh pelatih yang tepat. Iya. Nah, sedangkan MU ini kayaknya menurut gua manajemennya untuk ngebaca pelatih yang dihadirkan itu salah terus. Karena titah. MU masih sistem titah. Apa itu? Sir Alex tunjuk Moyes. Oh. Ya, tapi kalau sekarang udah enggak kayak menurut Iya, gua. sekarang Berarti udah dinasti itu. Hah? Kalau Ya. nunjuk-nunjuk itu dinasti nggak ya? Hah? Masuk ke sana. Kan kerajaan begitu. Kita tuh kerajaan biasanya identik. Bapak Panji nggak usah masuk ke sana karena orang tolol masih sering DM saya. Orang-orang tolol masih sering DM saya. Ya kan gitu kalau kerajaan begitu. Biasa tita kerajaan gitu. Iya kan kita tahu Moyes itu titahnya. Ferguson. Ferguson, betul, Oke, kan? di era itu. Tapi Oke. setelah Moyes kan udah Betul. enggak. Iya, Enggak. berarti kan manajemen mengikuti. Apakah kan mereka berarti bisa melihat dong yang bisa melanjutkan Ferguson itu gaya mainnya, cara memegang klubnya. Ya Moyes, kenapa dia salah? Dia sudah memilih yang sesuai yang benar.
Dipilih manajemen. Dipilih yang Tapi- orang yang bisa main manajemen. Udah ditaruh Berarti Mourinho. dengan Enggak. kalau lu milih Mau pakai pertama pelatih hebat. Udah ada Mourinho, udah ada Van Gaal. Mau pelatih yang bisa membangun tim atau melatih anak-anak muda, udah ada Ragnik. 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 Enggak, tapi Ragnik enggak pernah Ragnik sukses. Urat-Mangun. Ya. Ragnik urat Urat- mingin. Ragnik. Berarti belum Ragnik itu terlalu dibesar-besarkan Iya, dengan Karena gegen apa? pressingnya aja. Kalau menurut Ragnik gua. itu menurut gua kayak Danur Wendo. Iya, Dia jago pinter. untuk Iya. mengatakan fondasi. Iya. Tapi ngatur pas teori begitu dan lain-lain. implementasi atau praktekinnya, aplikasiinnya ke lapangan nggak jago. Iya, terus maksudnya manajemen kan udah tepat-tepat tuh milihnya. Maksudnya Dia salah nih, dia salah nih kayaknya. Enggak. Iya. Nggak, tapi lu secara overall dari era Ferguson apa sekarang nih Karennya? Karena menurut gua Karen Oh, sekarang. Sekarang menurut gua Karennya udah Kan benar udah dengan berganti. manajemennya Kalau udah ganti sekarang semua. justru udah berganti. Kalau dari dulu penunjukan Enggak dari era kan dari era Ferguson Oh, maksud iya, gua. ini Jadi maksud- bedanya di sini. Jadi maksud gua ya MU ini cuma belum nemuin pelatih yang tepat aja. Nah, itu diawali dari siapa? Dari manajemennya. Dia mengambil keputusan, kan pasti lu kayaknya semua mengambil- pelatih yang tepat ya datang ke MU jadi pelatih nggak tepat deh. Siapa tahu ya. Dan begitu juga dengan pemain ya. Ya, Pemain. profil Ten Hag misalnya. Ya. Kalau bilang manajemen, profil Ten Hag kayak begitu deh. Kayaknya rebutan semua klub deh. Cuman MU doang mau dia buktinya. Ya karena dia udah punya kesepakatan sama MU. Iya, iya, iya. Nah, itu Kayaknya dia. rebutan semua klub deh ketika dia keluar. Tapi kita nggak bisa ngelihat apa yang dibalik dari locker room itu. Itu tuh kayaknya penyakitnya di situ. Ya kalau berarti menurut bukan gua. manajemen dong yang harus dirombak. Ya, Pelatih lah. Pelatih udah lulus kan. Gimana nih? Top priority pelatih Bapak karena lu pakai baju merah nih. Iya. kalau untuk saat ini, iya pelatih. Tapi untuk kalau overall, untuk overall itu manajemen manajemen bersalah. dulu Oke. diberesin maksud gua. Oke. Jadi manajemennya ini gua ngerasa kan ini udah diganti nih sekarang. kayak- Berarti bertahan aja dengan manajemen sekarang. manajemen sekarang iya bertahan. Inyong siapa? apa ini? Ineos. Ya kan karena kan dia punya hak veto, dia kan pembeli Iya. Beli Lagi saham. sakit itu dia Iya, pilek, iya. dia pilek. Ah. Maksud gua tuh bukan berarti manajemennya diganti, tapi lu kayak mengambil keputusan itu udah bener atau belum. Oke, gitu loh. sekarang misalnya begini ya. Ini untuk kalian berdua-dua ya. Ya. Saya manajemen terus kemudian saya masuk nih. Iya. Ke MU terus kemudian saya punya target. Saya taruh MU ini ada di titik rendah serendah-rendahnya. Ya. Beda dong dengan ekspektasi kalian sebagai fans. Tergantung dari Sehingga yang saya ukur adalah apa peningkatannya week per week, Ya. month per month, year per year. Tahun per tahun maksudnya. Habis tahun apa habis tahun? Iya. Tahun. Abad. Decade. Century. Century. Decade. Ada Hotel, juga hotel. Guardian. Decade. Sponsor semua keluar. Desa Warsa. Dah sama. Bahasa. Lu bikin desa bahasa Betawi. Tapi kan itu kan pelatih yang mengajukan. Dia akan gambarin Iya, rencana misalnya kerjanya dia. ini manajemen nih. Iya, Oke, dia timetable. datang baru. Oke, ini kita ada di titik nadir lah. Iya. Di dalam persepak bolaan Inggris. Oke, Iya, kita iya. di titik nadir. Ten Hag, kita cek profilnya. Oke, ini orang oke sih. Apa yang udah dirubah? Dia udah buang berapa banyak orang Iya. toksik. Iya. Dia udah berombak tim ini dari nol. Ini kalau kita ganti di tengah-tengah ini datang lagi nih baru nih. Betul. Iya. Gerombolan baru nih kan. Belum tentu berhasil juga. Betul. Oke, udah kita lihat progresnya aja deh. Week per week. Ya boleh dong kalau kayak gitu manajemen. Boleh. Ya berarti udah di track yang benar Enggak, dong. Dia mantau dulu. Cuma masalahnya tetap ada waktu, tenggak waktunya. Itu gua nggak tahu dia manajemen ini memberikan kesempatan untuk Ten Hag berapa lama? Apakah 3 tahun ataukah sampai sesuai dengan kontraknya dia berapa 5 tahun ya? Dia 1 tahun lagi. Iya, sampai 2025 nggak salah. 4 atau 5 sih dia awal di kontrak itu. Ten Lupa Hag. gua. Coba Ten Hag untuk ya, buka MU. deh. Enak berapa Masalah- tahun? Nah. Oke. 5 tahun kalau nggak salah singkat gue deh. Nah, itu Ya kan berarti pasti jangka panjang kan? iya, manajemen udah tahu itu pasti akan jangka panjang, tapi kan tetap aja ada waktunya, Mat. Oke. Ada waktunya pasti. Lo setiap kerja apa segala macam dilihat progresnya. Kalau setiap Oh kan. diterima aja nggak tanpa ada limit waktunya, itu sama aja sebuah yayasan, Mat. Oke, tapi kan ini setelah kita lihat Ini kan bukan 2025 dia yayasan, selesai nih. MU. 2025. Ini kembali ke Bapak Panji. Apakah tetap butuh dia diganti di sekarang? Karena kalau rubah ini, kita harus rubah lagi dari nol. Dengan pelatih masuk, nih. Pelatih masuk di tengah-tengah dengan fondasi yang dibangun Ten Hag. Iya, iya. Kemudian, pelatih itu nggak bisa perform. Karena Iya. ini fondasinya. Nanti pelatihnya lagi disalahin. Ya Apa kan- nggak tunggu aja sampai Kan, akhir tapi nggak ada musim? ekspektasi, Mat, di awal-awal. Kalau pelatih baru pasti lu nggak ada KPI, lu harus langsung bawa pemain pelatihnya Kayak juara. fans MU nggak banyak Nggak, maunya. kecuali caretaker. Enggak dong. Caretaker. Kalau Iya, kecuali caretaker baru caretaker, baru nggak kayak ada Ragnik. ekspektasi. Loh, Tapi enggak, kalau karena Dia pelatih tetap baru, harus dipecat. Semua fans juga pasti paham kalau lu nggak punya KPI di musim pertama karena lu harus mencari pemain-pemain lu yang bisa
lo pakai dulu lah. Betul, tapi kan akan tercebur dengan pemain-pemain ini, artinya toksiknya yang kayak Ten Hag terjadi. Ya kalau misalkan ternyata pemain-pemainnya banyak yang nggak bisa kepakai, berarti Ten Hag dan manajemen yang goblok selama ini kan, karena dia beli pemain yang nggak bisa survive di any kind of situation atau pelatih manapun. Berarti pemain ini hanya bisa bermain hanya untuk satu pelatih. Kalau emang dia pemain berkualitas, Ya harus semua pasti ada apa namanya survival skill-nya dong. Kalau emang dia pemain berkualitas, dia bisa bermain untuk siapa aja. Oke, dari 6 pemain Ajax misalkan, masa sih nggak ada 2 atau 3 pemain yang bisa diambil dari pelatih baru itu untuk bisa bermain untuk timnya dia. Jadi menurut gue, lu nggak ada salah secara cost, iya gede karena lu harus lagi mencari pemain yang Bongkar mungkin lagi dari bongkar nol. lagi. Tapi kalau emang lu punya pemain berkualitas, masa iya De Ligt dibeli 50 juta nggak berkualitas? Masa iya Onana 50 juta nggak berkualitas sama sekali? Kalau dari 7 pemain, tangannya Depok lagi pasti. ya kakaknya Persikat Depok. Kalau emang pemain itu punya kualitas, ya artinya dia harusnya bisa digunakan untuk musim berikutnya sama pelatih baru. Jadi ya emang harga mahal harus dibayar untuk mengganti pelatih baru. Tapi masa iya lu mau lihat tim sebesar MU yang udah ngabisin 600 juta di bawah Tapi Ten udah Hag? gak mahal, udah akhir musim ini. Hah? Akhir musim ini habis. Ya, sekarang kalau dia peringkatnya sekarang 14 loh, Mat. Kalau dia sekarang ke 18 mau finish di ukuran berapa coba? Kalau Ya championship. Itu kan harapan dari di luar MU. Di luar MU, emang gua Iya. ya Enggak ini- lah, enggak. Sebagai orang luar ya, ini supaya saya netralkan. Coba ya. gimana? Sebagai orang luar ya, Iya. saya itu tetap saya pengen klub-klub tradisional seperti Manchester United dengan segudang sejarahnya itu tetap ada di atas. Iya kan? Saya itu tetap begitu Betul. saya, dengan segala kelucuannya Iya, ini. iya, gitu. iya. Tapi dia nggak sampai di akhir musim di 14 gitu loh. Iya, Iya, iya. iya, Maksudnya, enggak. iya itu akan. Tapi gue yakin ketika Ten Hag ini dikasih kepercayaan lagi sampai akhir musim ya Ji, Ya. sampai akhir musim ini dia bisa bangkit dari nggak mungkin di 14 atau di bawah Ya, 10. tapi bangkitnya berapa? Men? Iya, itu dia. Itu yang menurut gua. Cuma kalau Oke, untuk- jadi ganti di sekarang. ganti, menurut gua prioritasnya ganti pelatih dulu karena Ganti di manajemen sekarang, udah bukan ganti. bukan tunggu kontraknya habis di Sekarang. akhir musim ya. Sekarang. Ini Sekarang. sisa separuh lagi nih. Ya, Iya, kalau iya. menurut 3/4 gue ganti lah. sampai setengah musim. Setengah musim ini gue masih mau lihat dulu. Setengah musim Gua masih setengah mulai musim. dulu. Bagaimana? Gua nggak sekarang. Atas dasar apa? Karena Atas dasar apa? Pak? Atas dasar gue kasih kesempatan aja, gue pengen lihat aja. karena kan cuma kasihan ya, orang lebih berharap kepada miracle atau keajaiban dari seorang Ten Hag. Karena gue pengen Kira-kira bisa buktiin apa? statementnya dia Ji. Besok akan jauh lebih baik. Permainan besok akan jauh lebih baik. Esok kan. Ya, Masih lebih baik. lebih. Iya. Jadi tidak setuju ya? Karena fondasinya nggak ada gitu. Kalau lu dari awal, misalkan let's say dari 7 pertandingan lu menampilkan permainan 2 atau 3 pertandingan yang Bagus. secara bagus dan juga open play dan juga set play-nya jalan. Orang netizen fans MU yang bilang Ten Hag stay itu ngandelin dari waktu menang lawan Barnsley, terus juga lawan Crystal Palace. Ah, nggak serangannya masuk bagus. hitungan Barnsley. Itu tim apa yang lo Nggak masuk anggap hitungan untuk main buat bagus? gua. Ketika lawan tim besar lo nggak bisa main bagus kan? Nggak Jadi bisa. menurut gua itu yang jadi Nggak permasalahan. Tapi bisa. Anda Pengecualian. nggak bisa, tapi Anda tetap bertahan sampai akhir musim. Yang salah Enggak, manajemen bukan pelatih. Setengah musim. Yang pertama ya. Gue ini. setengah musim sampai Oke. sampai Januari. Ini langsung masuk ke yang kedua ya. Ini Iya. kita jadiin satu ya. Iya, pelatih. Iya, kalau ini ganti pelatih ya sekarang. Sekarang ganti gua. pelatihnya pelatih baru transisi sampai di akhir musim. Betul. Kemudian dia beli pemain sesuai mana yang dia bisa Betul, pertahanin. karena mana yang lebih dibuang. banyak waktu untuk Karena Kalau pelatih. Anda setiap- kasih waktu nih sampai Januari. Sampai Januari gue kasih waktu. Karena kalau mau cari sekarang pelatih belum tentu juga langsung ada yang mau. Itu Jurgen Klinsmann. Ya, bukan, Ada juga. ngapain. Aduh, masa Ada Clint? ini juga. Klinsmann. Ada juga ini si siapa namanya? Pochettino. Thomas Siapa? Tuchel. Tuchel, Thomas iya. Frank. Tuchel yang Pochettino paling- ada. Thomas Frank juga. Tuchel, iya. Pochettino ada. Pochettino udah ngelatih tim, bukannya timnas ya? Amerika dia. Tapi kan suara terbanyak suara di media-media adalah Allegri. Ada enggak itu Aduh, media Italia doang yang ngomong-ngomongin. Allegri. Nggak setuju gue. Najis. Gua nggak setuju. Sumpah ini kita ini. Apa Salam pertimbang- enggak, bentar. Salaman sekarang ya. Percaya saya ya. Allegri masuk tim ini berubah total dan bagus. Untuk 3 Pegang ya, tahun. Untuk 3 pegang tahun ya. kita percaya saya. Iya, iya, Kalau oke. ini Anda bawa saya keliling-keliling kemana? Berarti dia nggak mesin taktik dong? Siapa? Allegri. Main manajemen. Oh, Kita iya, butuh orang main iya, manajemen. benar-benar. Iya, iya, Mau benar. suruh Rashford jadi kiper, mau suruh Garnacho main jadi bek kanan. Iya, Ya, ya. Harus butuh orang begitu dulu baru semua ini runut. Berarti mainnya bertahan dong. Ekosistemnya yang dibangun gitu. Nanti 3 tahun kan. Iya. MU secara ekosistem udah Hancur bagus. lagi. Persatuan bagus. Baru ganti. Hancur lagi Mental dong udah situ. kebangun lagi. Enggak. Tego Mota bagus-bagus aja tadi. Belum, baru 7 pertandingan. Bologna dia udah buktiin. Bagus. Tapi bagus, secara permainan bagus. Iya, iya. 1 kebobolan, Bos. Tapi kalau gue ya Tapi ganti nggak golin pelatih. juga. Setuju. Hah? Gua Di ganti Serie A pelatih. golnya dikit juga.
Enggak 9. Kan ada 3, tapi ada 4 hasil seri kan? Iya 10 gol, 3 yang 0-0. Ya masalah lini depan bisa diatur lah. Kan bukan pilihan dia juga Vlahovic. Dia butuh yang kayak Zirkzee bisa keliling. Itu. Oke, jangan bahas Juve dong. Oh iya, sorry. Fokus ke tim terlucu di muka bumi. Anda sebagai Iya, host ya. maaf Juve ada Maaf tadi. Juve. Ya maksudnya kita salaman Iya, tadi ya. iya, Kalau iya. Allegri masuk, percayakan saya. Iya. Tim ini bagus. Iya. Kalian angkat Oke, saja dari gua Gua asisten. nggak percaya kalau itu sih, nggak percaya. Percaya saja tim ini secara tim. Iya, iya, iya. Secara tim, bukan secara permainan Iya. ya. Secara tim bagus. Tapi Secara kayak tim. catat juga ya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Iya, Eh, terjadi. Alergi Wartawan bikin berita hoax alergi kemarin. dia tuh. Apa? Buat Juve. Dipukul Allegri di pinggir lapangan. Siapa? Oh ya? Iya, wartawan Italia. Iya, itu katanya. Sporting Director, Ineos, mau transfer tidak sesuai dia. Dirobek jasnya. Bayangin. Allegri. Anda butuh pelatih ini Allegri. untuk membawa sebuah kapal yang terkaram. Habis itu pecat dia dalam 3 tahun. Kayaknya Ineos nggak akan narik dia sih kayaknya. Iya, nggak akan. Daripada konflik Bisa kayaknya kan. pukul wartawan di pinggir lapangan loh. Gara-gara wartawan tulis berita hoax Iya, soal iya, tim. bener sih, katanya Dia dia ngamuk. menjaga tim ini. Tapi Jangan memang bawa- sekarang itu kalau gue lihat Ten Hag itu udah mulai agak sedikit frustasi. Nah, Dia sebenarnya udah mulai agak panik. nah. Terlihat ketika dia mengganti pemain ya, gue juga agak bingung lawan mana ya yang seri. Twente apa? Banyak. Maguire Porto. golin. Oh, Maguire golin. Porto. Porto, iya Porto. Permainan lagi berjalan, MU lagi nguasain permainan, tiba-tiba dia ganti back. Itu di luar dari golnya Maguire ya. Ya. Buat apa? Lu ketinggalan, lu ngejar gol. Yang lu ubah tuh pemain Ya penyerang. kan kita nggak tahu. Backnya Apa ya? minta ganti cedera. Nggak Ya nggak Nggak ada. Oh, nggak Itu ada lagi- begitu. itu lagi- Nggak ada berita-berita begitu, nggak ada. Tingkat Sumpah saya udah jadi moderator, kalian tetap serang nggak saya. bisa, nggak bisa. Stabilitas pertahanan MU saat itu lagi bagus, lagi bagus. Tapi Dia kan lagi kartu nyerang merah terus. lawan Porto Cuma- itu kartu merah. Pikir itu dulu dong. Kartu merah. Kartu merah mana? Bruno. Di akhir Oh, itu. bukan, itu. Bruno mah yang Bruno. 2 kali kartu Bruno merah. tapi di akhir dong. Enggak dong, Tuhan. Bruno di akhir kan? Kartu merah dulu baru di 2-1-in. 81. Berapa? 81. Iya, ini di akhir juga dia bilang. Maksudnya Oh, bukan iya. di Tapi bukan di tengah-tengah. akhir. Di akhir ini Oh, iya, di bilang. akhir, di akhir. Enggak, yang Gimana sih anjing? ini lihat Ini aja bilangnya di statistiknya. akhir. Oh, iya, iya. Statistiknya. Lagi nguasain pertandingan di akhir, Oh, iya, malah iya. masukin back, Oh, harusnya iya. masukin penyerang. Ya kan lagi Iya. kondisinya kartu merah maksud aku. Yang golin Maguire kan ini. Iya, Terakhir, penyeimbang. iya. Ini kartu merah. Iya. Bruno itu. Nah, Makanya itu dia yang tarik gua bingung. back. Ganti back, Ganti backnya dari Maguire. awal babak kedua. Bukan ini, bukan pertandingan ini menurut gua emang nih Maguire golin ya? Iya, Iya. Maguire Iya, ngegolin. Ini nonton TV apa sih ini? Coba Bang? lihat Iya. statistiknya deh apa line Iya. up-nya. Si Coba. Maguire masuk menit berapa tuh? Menit berapa? Enggak. Itu gua inget banget, gua nonton. MU berapa? lagi nyerang Ada terus. lagi ada menitnya. Ada. MU lagi nyerang terus, ya. MU lagi nguasain permainan, tiba-tiba dia ganti 2 back, ya. Tuh Harry Maguire. Masuk menit berapa tuh? Enggak tuh golnya. Nah, golnya di bawah. Entar Tuh, masuk. 78. 8. Iya. Oh, belum kartu merah ya? Belum. Itu lagi nguasain pertandingan. Masih dulu kartu merah. Lagi Dia nyerang ganti terus. siapa? Gantiin itu. Lisandro. Lagi megang bola, lagi nyerang terus. Yang gua bingung kan posisinya lagi ketinggalan. Itu harusnya di kepala gua masukin pemain-pemain menyerang. Ya kan yang punya daya kreativitas untuk bongkar, untuk bantu minimal suplai untuk pemain-pemain depan. Tapi ini enggak, dia ganti pemain belakang. Enggak, siapa tahu ya strateginya adalah mengincar bola atas karena dia masukin 2. Kok ini membela Ten Hag sekarang? Gimana nggak diserang kalau begini? Bukan khusus di ini doang. Khusus ini doang. Maksudnya Itu ya. paling dari kekunci-kuncian maksudnya sekarang. Bukan, kalau. Sama satu lagi. Bentar. Taruh tangan di sini. Ya, Udah dinikahin nih. Kayak ijab kabul kita nih. bersatu ya. Maksudnya begini, kalau seandainya dia ganti pemain tengah dengan back, Ya. atau dia ganti pemain depan dengan back, oke. Ya. Tapi dia menggantikan back dengan back. Iya, iya. Betul, kan? back dengan back. Back dengan back. Tapi lihat juga Dengan back kondisinya, in. Mat. Harus nyerang. Lu jangan jadi fans kardus. Bukan. Ya, makanya saya mau jelasin. Gua udah kayak Koci belum nih? Mau jelasin, maksudnya kalau back sama back, terus kemudian yang diganti dengan pertimbangan adalah itu tinggi badan, Evans kan masuk. Ya. Terus kemudian Martinez keluar juga. Ya. Dia ganti 2 back dengan 2 back yang lain. Evans. Di otak saya ya, untuk mengincar situasi-situasi yang mengandalkan tinggi badan.
Mungkin itu ada di otak dia. Tapi ini lagi ketinggalan. Mungkin. Mas. Oke lah, Ya, kalau mungkin. mengandalkan tinggi badan. Ya iya, karena lagi ketinggalan. Kalau tinggi dia lagi badan. kalau ketinggalan dia pasti akan lebih nyerang. Betul, Nah, dia nyerang. butuh back yang punya kecepatan bukan Elkan Evan. Bagot pernah jadi striker nggak? Iya, Iya, pernah. tapi jadi striker, bukan jadi back. Saya keluar dari sini. Kalau di counter mati dia pakai Iya. Maguire Evans itu. Itu Tapi satu. buktinya Maguire. Kalau tadi Golin. alasannya dengan bola atas masih Maguire gue nggak apa-apa, Iya, setuju, ya kan? Itu dimanfaatkan dengan baik, terbukti. Tapi kalau sampai 2 back itu loh diganti, 2 backnya diganti. Ya, tapi sempat dipuji. Dengan back juga Sempat ngapain? dipuji kemarin Neville apa siapa ya bahwa Evans. pemain muda di MU harus mencontoh Evans. Ternyata Evans masuk merubah pertandingan. Iya, itu kan Evan. Merubah Nah, permainan. Iya, itu Ya. harus diakui berarti. Tapi menurut gue gitu itu ada dong. masalah. Berarti gitu dong. Ketika pemain terbaik lu dari pemain 36 tahun, itu menurut gue ada masalah di MU Pasti. di antara back-back yang Oke, punya sepakat. nama besar. Oke. sepakat. Oke, sepakat ya. Sepakat. Tapi Enggak, ini yang gua nggak pelatih sepakat dulu. cuma sama lu doang. Pelatih dulu, manajemen dulu. Oke ya. Iya. Nah, kemudian Anda yang kedua tadi ini juga pelatih udah tadi ya. Pelatih. Udah dibahas bahwa pelatih Karena semakin singit tapi dia. beliau masih memberikan kesempatan. Ya, iya, Karena harusnya bukan gua setuju kalau ini. prioritas. Harusnya udah kan out sekarang juga. Iya. Dari musim lalu harusnya udah out Saat ya. bicara Anda dicabut, saya Iya. mau masuk nih. Anda kenapa masuk ke financial management? Di kedua, Iya. Bapak Panji memilih financial management. Karena setelah ganti pelatih, hal yang harus dilakukan kedua adalah bagaimana lo mengontrol finansial lo sekarang yang lagi dalam keadaan hati-hati. Karena lo sekarang lagi dilihat FFP kan dengan kebijakannya, lo nggak bisa beli pemain mahal juga, lo harus jual pemain juga untuk bisa beli pemain mahal. Nah, kebijakan apa yang akan digunakan ketika lo cari pelatih baru? Apakah lo mau model cari pelatih yang model yes man kayak Arne Slot atau Maresca di Chelsea? Biar manajemen yang mencari pemain, tinggal pelatih menggunakan. Atau lo akan memberikan kepada pelatih yang lagi-lagi punya suara. Let's say Thomas Tuchel kalau datang gue yakin Nggak mau dia nggak dia. mau akan menjadi yes Nggak man. mau, yes. Ancelotti juga menurut gue nggak mau, gue yakin Nggak dia mau. akan mau jadi yes man. Nah Tapi ini Ancelotti yes man sih. enggak lah. Enggak, Manajemen enggak. ya Terus beli apa aja dia ikutan. iya, Tergantung dia, kalau- karena dia Madrid udah skuadnya udah cukup Iya. mewah gitu kan. Dia harga yang dibayar mahal dengan seorang Jude Bellingham. Mau nggak mau ya dia harus mengikuti dengan susunan struktur yang ada, gaji dan La Liga kan cukup ketat dari gajinya gaji. kan. Nah kalau ini menurut gua musim depan kalau dia ganti pelatih itu harus dilihat apa kebijakan manajemennya mau mencari pelatih yang mengikuti modern zaman sekarang Chelsea dan juga Liverpool dengan scoutingnya terus di Liverpool dan juga Chelsea ada 2 orang itu yang punya scouting dan pelatih tinggal menggunakan atau mencari pelatih yang punya suara besar. Itu yang menurut gua paling penting hal kedua dan bagaimana dia menggunakan Berarti keuangannya. termasuk jual beli pemain nih. Betul. Kenapa Ugarte didatangi dengan Betul. segitu, Iya. Euro didatangi dengan segitu, itu Iya, juga betul, termasuk di finansial ini. betul. Heeh. Nah kalau misalkan Berarti apa nama strategi transfer MU selama ini menurut Anda misalnya Euro membeli pemain umur segitu dengan baru 1 musim bagus Iya. dengan sisa 1 musim kontrak Iya, Habis itu cedera. dengan harga segitu. ya, itu menurut gua ini yang belum bisa dijawab. Tapi kalau sekarang gua bilang overpriced. Tapi kan ini kalau kata Dean Ashworth ini adalah percayalah ini adalah pembelian investasi jangka panjang yang bagus ya dengan usia yang masih muda masih punya banyak waktu untuk membuktikan itu. Tapi Iya, itu terbukti Gitu, di Diallo. Dia beli dari Atalanta mahal sekali. Iya, iya. Terus kemudian tidak digunakan-gunakan. ya. Tapi itu eranya Woodward beda era kalau si Diallo sama Iya, iya. sekarang Maksudnya ya. ya, Ya kalau mungkin dilihat- investasi jangka panjang kalau Iya, itu kan. investasinya tetap. Tapi tetap harus ada prioritas yang harus dibikin. Ya lo harus survive dulu sebagai tim besar. Ya lo harus Itu kan tujuan utamanya. Iya, tujuan utamanya. Untuk balik Nah cepat. kalau investasinya jangka panjang ya jangka panjang. Tapi Ini kalau, masalahnya kan tim sekelas MU Iya. bukan untuk bicara investasi. Ini udah langsung hasil akhirnya Betul. apa, di depannya apa. Kecuali- lu tim besar gitu, lu nggak bisa lagi berproses, minta proses berapa musim Iya. lagi butuh proses. Karena menurut gua fans itu nggak butuh tuh yang melihat namanya proses. Kita maunya ngelihat hasil akhir. Wah, kardus. Apa yang dihasilkan gitu Wah, loh. kacau nih. Apa yang dihasilkan sekarang loh. Kita udah tiga apa? musim. 3 musim. Enggak, Betul. 2 musim lebih, 2 musim Iya, 2 musim lebih. lebih. Iya, 2 Ini musim sekarang jalan 3 musim. 3 musim makin makin drop. Oke, kalau begitu pertanyaan kepada kalian berdua nih. Ini termasuk financial management. Ini kan saling mengganti aja. Iya. Yang satu ganti pelatih, ini manajemen dulu diberesin. Habis itu kemudian ini manajemen yang kedua, Iya. baru ini pelatih yang Pelatih. dipecat. Karena masih kasih waktu. Iya, buat iya. Ten Masih Hag. kasih waktu dulu. Ya, nah di pandangan kalian ya, sebuah tim seperti MU itu reformasinya atau keluar dari masa transisinya itu butuh berapa lama? Ya kalau Harusnya. Karena ini kita berbicara MU ini belum pernah oke Iya. di standar yang oke dari zaman Ferguson nih. Udah berapa tahun? Udah 10, 11 ya? tahun lah dari 2012 13 kan. 2012, 13 terakhir. Oke, kenapa? Ini butuh berapa lama sih? Sehingga kita bisa tahu nih, takaran kalau dibilang ini masih proses, oke. Ya, ya. Yang jelas ini pasti butuh waktu lama, tapi tidak selama Liverpool.
Gue yakin. Tidak selama 30 tahun. Yakin gue. Ini kan kita udah hampir Liverpool setengah kan jalan nih. patokannya juara Liga Inggris. Tapi kan Liverpool ada sukses di luar. Beli Ada Champions League juga ada eranya Champions League, Holier ada kan. jual beli pemainnya juga oke. Benitez ya, Benitez Iya, Liga ada jual Champions. beli pemainnya juga Loh, oke. MU juga dapat piala. Iya, udah balik era Mourinho lah. Betul. Tapi kan MU bahkan tidak bersaing di 4 besar ini. Ada, pernah. Waktu itu. Era Mourinho 2, Mourinho 2. Betul. Iya, dari 11 tahun 2. Iya. Mau ngomong gitu. Ini kan masalah Kalau Liverpool itu dia konsisten. parameternya Liga Inggris. Betul, Iya, Liga gua juga. Inggris, Liverpool tetap Setuju konsisten di 4 besar, tapi dia tidak pernah juara. Iya. Dia butuh waktu transisi sehingga baru bisa juara. Betul. Bukan 30 tahun yang dihitung, tapi dari masa transisi pernah bersaing Iya. di 4 besar, ke tidak pernah bersaing ke 4 besar, lalu kembali lagi ke 4 besar. Paham Bapak-bapak? Paham. Oke. Ya. Nah, Kalau butuh nanya- waktu berapa lama untuk sebuah tim itu reformasi atau masa transisi? Justru yang gue penasaran ya itu kan si Omar Berrada udah ngomong. Dia bilang kita akan mulai bersaing di papan atas 2028. Which is itu 3 tahun dari sekarang atau 4 tahun dari sekarang. Tapi gue nggak melihat ini bisa terjadi kalau masih pakai Ten Hag. Masih begini-begini aja kan? Kalau di reset lagi, gue paling mengambil paling contoh ya Arteta. Arteta menurut gue adalah proses yang benar-benar memulai dari nol dan itu benar-benar progres. Mungkin orang banyak yang bilang nggak setuju karena dia nggak ada piala presisiusnya. Iya. Tapi dia dapat piala FA loh. Jangan lupa. Arteta kondisinya pemain-pemainnya kayaknya nggak sebanyak MU toksiknya ya. Nah itu, MU tuh toksiknya banyak banget loh. Menurut gua memang salah satu pemain yang jadi musuhnya MU itu ketika popularitas dan juga jiwa selebritasnya pemain MU yang begitu masuk MU followersnya langsung naik jauh. Pasti red card tinggi. Pasti kerjaan di luar dari lapangan hijaunya itu lebih banyak bisa jadi. Bahkan waktu itu Ronaldo aja di MU penghasilannya lebih besar daripada dia jadi pemain bola. Nah, hal-hal kayak gitu menurut gua yang jadi toxic, jadi pemain-pemain MU itu merasa besar kepala. Nah, tapi menurut gue itu fungsi pelatih juga sih, karena itu. Arteta melakukan itu untuk Aubameyang, untuk Ozil, bahkan Ozil dicadangin di tim. Tapi kayaknya pemain-pemain Arsenal itu nggak godaan untuk jiwa selebritasnya tuh nggak se-MU. MU kan tahu sendiri, fansnya paling banyak, ya kan, followersnya, merchandise atau apa segala macam paling menguntungkan. Terus pemain-pemainnya juga terlihat dampaknya seperti apa ketika masuk MU. Nah itu tuh musuh banget menurut gua. Nah itu yang pelatih atau manajemen harus bisa papas itu, penyakit-penyakit itu. Tapi menurut gue itu kan sombong. baik lagi pelatih Berapa punya tahun tapi ini? ya 4 tahun lagi lah menurut gue. Itu udah benar. Kalau ganti di kacamata Anda? Kalau dia justru musim ini ganti pelatih. Menurut gue 4 tahun minimal udah bisa sebuah progres. tim harus bisa bersaing di progres. papan atas ya. Karena Arteta melakukan itu di tahun Ini keempat. ideal. Tapi kan tergantung juga, Enggak, Ji. ideal. Pelatihnya siapa Nah, dulu, Ji? Idealnya sebuah tim itu. Supaya kita tahu nih MU ada di titik mana. Tapi dulu dengan itu faktornya banyak. Ideal itu dengan finansial seperti apa? Kita kasih contoh AC Milan. Oke. Dia merevolusi besar-besaran Miskin semua dong pemain. Tapi miskin, nggak punya Miskin. uang. Ini kan kita Nah, mengandai. Milan minimal 5 tahun lah. Bisa nggak dengerin moderator? Ya lo jangan bandingin Premier League sama tim Bentar Milan. dulu. Belum masuk ke sana. Kita bayangkan AC Milan. Iya. Dia revolusi nih. Dia revolusi pemain-pemain bintang yang udah tua semuanya diputus kontrak. Ya. Oke. Dia mulai dari nol. Betul. Cuci. Betul ya? Betul. Dia cuci gudang mulai dari nol. Ini kan berarti masa transisi. Iya. Oke. Dari masa transisi ini ke dia kebangkitan, harusnya tim itu berapa lama? Kita ambil contoh itu aja. Idealnya nih. Iya. Idealnya. Ya. Kalau Karena gua, kita nggak tahu transisi MU ini dimulai di mana. Ya. Apakah setelah Sir Alex apa setelah Mourinho? kalau kacamata gua ya, gua lebih akan memberikan tenggak waktu itu sekitar 2 tahun aja atau 3 tahun. Oke. Setelah masa transisi ya. Oke. Oke, 1 tahun dia akan gua kasih untuk coba-coba semua strategi yang dia punya. Dia lakukan teknik-teknik apa yang akan dia lakukan untuk tim ini. Kalau ada progres, bagus, poin plus. Oke. Untuk tahun berikutnya, gua akan jauh lebih percaya lagi itu akan meningkat ke masalah finansial. Oke. Lu mau beli belanja apa? Supaya program yang lu inginkan ini tercapai lagi targetnya. Nah, musim kedua ternyata bagus lagi. Udah gue yakin musim ketiga lu bisa. Oke, Anda berapa tahun? Untuk Sebuah tim tim. itu keluar dari masa transisi menjadi kembali ke habitatnya. gue minimal 3 tahun gue bilang. 3 tahun. Dengan progres ya menurut gue.
dengan progres. Oke. Dan menurut gue contoh idealnya Nggak bisa misalnya satu nggak ada progres, dua nggak ada progres, tiba-tiba tiga lompat. nggak ada, lo nggak bisa bangun jadi Itu dalam cuma satu harapan malam. Anda. Enggak, misalnya Anda berharap bisa. itu nggak ada progres terus untuk MU. Bukan MU, ini semua tim. Orang contohnya aja AC Milan. Kalau AC Milan masa pengen nggak ada progres terus. Ya AC Milan kan nyatanya di Pioli bisa sukses dalam satu musim, tapi habis itu bisa berantakan juga kan. Berantakan. Karena fondasinya nggak kuat. Atau tim Anda lah Inter era 2010. Mantap itu. Iya, Hancur. Habis gitu. itu kan. Hancur Nah, dia habis butuh itu. berapa tahun idealnya tuh? Secara trofi dia punya di musim sebelumnya. 2000, ya. Ya kan? Inter- Treble lagi. Inter di aja musim butuh, sebelumnya. Inter aja butuh 9 tahun, 8 tahun. Nah, untuk itu bisa. sudah tidak ideal kan? Ya, ideal menurut gua. Di Menurut Anda gua 3 mini- tahun. Ideal menurut 3 gua tahun gua. minimal- Kalau Artinya gua 3 tahun. 3 tahun. Kalau 3 tahun. 3 tahun. Berarti artinya 2013 Mourinho itu keluar, harusnya MU itu bisa bersaing lagi di papan atas dan mungkin bahkan juara Ya. di 2016-an. Harusnya. Mourinho keluar Harusnya. tahun berapa? Mourinho keluar tahun berapa? Bukan Mourinho keluar. Bukan, Si era setelah Ferguson, Ferguson, 2013, iya, 2016. Harusnya di 2016. 2016. Nah, di 2016 itu pelatihnya adalah Jose Mourinho. Betul. Jose Mourinho. Dan ini itu satu European League, satu League Cup, satu Community Shield. Iya, iya. Iya. Betul. Ini apakah belum sukses di mata kalian? Paling Kita sukses. bicara- Kalau paling sukses setelah Paling sukses Ferguson, dia. Harusnya dipertahankan dong. Enggak, karena dia menganggap itu menurut gua katanya makanya lu sempat bilang Massimiliano Allegri cocok buat MU karena ini kata melawan kiblatnya United Way. Walaupun gua nggak ngerti sebenarnya United Way apa. Apa, iya. Karena sepak bola defensif itu pada akhirnya akan merasa kita kayaknya dulu mainnya nggak gini deh. Kita mainnya nggak gini. Akhirnya Mourinho itu awalnya dipecat gara-gara itu. Karena setelah dia permainan defensifnya dianggap nggak kiblatnya MU, kemudian Oke. dia Merubah konflik itu. sama pemain juga. Nah akhirnya dia akan dibuang. Makanya dia mencari pelatih yang katanya bisa menghadirkan permainan atraktif. Nah Ten Hag katanya diharapkan seperti itu. Ternyata sampah gitu kan. Oke. Jadi menurut gue 3 tahun lah minimal untuk bisa menghadirkan progres. Nah memang targetnya beda dan menurut gue 3 tahun dari sekarang lagi ya. 4 tahun dari sekarang. Berarti ini kita bilang saja reformasi kedua. makanya gue Kalau Ten bilang, Hag The dipecat. new reformasi Manchester United. Betul. Ya. Kalau Ten Hag Di dipecat. sekarang. Atau 2025 lah. Iya, iya, iya. Berarti 2028 dia udah harus Bersaing. juara Nah, lagi. Enggak, makanya bersaing. tadi Bersaing. Bersaing di ada bawah atas. koneksinya sama jawaban gue tadi. Kenapa gue kasih sampai setengah musim ini? Artinya gue lihat dulu nih, setengah musim ini kan tahun ketiga kan. Nah kita lihat. Kalau ada perkembangan, ya bisa jadi. Gua nggak tahu juga, bisa jadi. Nah, dia nggak Ternyata- mau yang lompat begitu. Tadi kan Bapak sampai beginiin saya. Katanya nggak mau yang lompat begitu. Karena itu lebih Bukan, berharap. bukan lompat. Ya kan satu nggak ada progres. Iya, iya. Tahun kedua nggak ada progres. Tiba-tiba Bapak berharap di tiga. Tiba-tiba di tiga dia lompat. sekarang udah bulan Itu yang saya Oktober. bilang Bapak tadi cekin saya. Tapi kalau dari trofi dia ada progres loh. Enggak lah, trofi. Sekarang gini, kalau gue kalau FA Cup gue setuju dia oke. Iya, Karena Liverpool, naik karena dong. City. Tapi Lihatnya ke sana. kalau Bukan saya yang kalau ngomong. Carabao Cup nggak ada. Tapi kan Carabao Cup itu kan hadirnya tahun pertama kan? Iya, iya, iya. Iya, tahun keduanya kan FA. Artinya kan ada peningkatan. Ya enggak lah, kalau Carabao Cup itu lawannya tim-tim cupu, no. Nggak ada Iya. nggak ada tim papan atasnya. Paham maksud gua, dari sisi tropinya aja, level tropinya, Iya. dia naik dong ke FA. Ya dua itu nggak masuk hitungan MU lah. Kalau ngomongin trofi itu menurut gua nggak jadi standar MU. Gua mendingan nggak dapat 2 trofi itu. Masuk Mending Champions. main bagus. Tapi lu peringkat 2 di Champions. Liga sama Liga Champions. Masuk udah. Champions. Ya kalau itu gue setuju. Ya kan? Kalau itu Ya gue udah berarti setuju. bukan trofi dong, Tapi enggak, bersaing. bukan. Gue bicara tentang pencapaian tropinya. Iya, Ten Hag. oke. Makanya dia bangga-banggakan itu kan. Iya, iya. Nah, Kardus itu, anjir, Iya, gua kesel banget itu. pertamanya dia piala yang nggak jelas. Maka terus habis itu Koci bisa FA. bela dia ya. Siapa? Si Koci bela Ten Hag. Koci. Nggak tahu. Itu Aku udah tanya berapa Enggak, kali. kalau menurut gua udah terlanjur ngomong. dia udah mau jadi Sama Dia kayak udah- Arteta kan tahun pertama Coach Dia bilang ini udah harus terlanjur. out. Ternyata Iya. tiba-tiba tahun kedua progres. bagus. Udah nggak bisa. Ujung-ujungnya dia meralat. Gue nggak benci sama taktiknya Arteta cuma dari pembeliannya. Pembelian apaan yang dia beli kan yang murah-murah apa yang dia- gagal tuh murah-murah gitu. Tusuk gigi, Tavares, Lokonga itu cuma di bawah 20 juta. Tusuk gigi oke lah 30-40. Tapi kan sisanya worth Works. semua gitu yang mahal-mahal kan. Saliba. Declan Rice. Tapi terbukti kan, Havertz. permainannya juga atraktif dan Iya itu menurut gua. Dia bisa bagus. bahkan bisa ngalahin City berkali-kali dengan Iya. permainan yang atraktif bukan dari counter itu. Oke. Artinya Arteta Menurut gua lebih itu secara ideal progres itu tim yang dengan ideal. itu dan 3 tahun juga ya. 3 kita tahun melihatnya. udah ada progres Iya. kan. Langsung bersaing. Walaupun kan? belum juara ya. Iya. Iya. Tapi coach malah butuh juara. Kalau dia jago juara dong. Lah, harus. waktu Arsenal ya. Iya. Dia bias itu Iya, memang. iya. Dia bias itu gua nggak ngerti. Kalau untuk Arteta dia bias. Untuk yang Ten Hag dibela-bela itu. Ya makanya dua standar itu aja udah beda Bias kan. itu. Iya. Tapi ini kalian yang berdebat ya. Ini tadi masih memberikan Ya kesempatan. intinya ini gua udah setuju. enggak. Gua Ini nggak setuju udah kalau enggak. untuk memberikan kesempatan karena Kalau gua masih sekarang setuju. udah bulan Oktober. Masih setuju? Gue masih setuju karena kan tadi patokan gue 3 tahun Oke, idealnya. oke kita Setiap masuk ke pelatih. yang ketiga, pemain. Dia dikasih kesempatan pemainnya kayak begini. Apa maksud Anda menaruh pemain di nomor 3 ini? Ada beberapa pemain yang memang udah nggak layak ada di MU. Nah, tapi bursa transfer gak dibuka lagi sampai Januari. Dia mau gimana berubah kalau pemainnya itu masih ada?
Ini kan kita bicara tentang kondisi MU untuk Idealnya. memperbaiki. Oke, Idealnya. oke. Iya Berarti kan? harus rubah. Kita nggak bicara tentang peraturannya, Hari ada ini. duitnya, apa segala Iya. macam. Oke. Karena menurut gua ada beberapa pemain MU yang udah nggak layak Iya. dan nggak bisa bersaing gitu loh. Mungkin masalah umur, Erikson juga menurut gua udah nggak udah lewat lah. Itu jatuhnya cuma kayak pemain infal aja karena emang ada Evans itu gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa bagus. Mungkin karena faktor pengalaman. Tapi yang jelas dari sisi umur sebenarnya dia juga udah enggak lah ya. Udah nggak layak. Udah nggak layak. United apa tadi? Way. United Way. Iya, Way, ya. udah enggak. Iya kan. Terus siapa lagi pemain yang masih yang menurut gua banyak pemain-pemain muda lagi. Pemain-pemain Tapi cedera. Maino Luke Shaw. terbukti kan works. Bagus. Itu musim kapan? Sekarang itu dia mandek pemain Belum jadi yang bisa. menurut gua pemain yang punya daya kreativitas bagus tiba-tiba sekarang ini menurun. Gua nggak tahu karena Mainonya atau karena strategi Ten Hag-nya yang membuat Maino itu ketika dia muter ketemu lawan. Kalau dulu di awal musim Maino muncul, lalu. wah gila, Karena bagus mungkin banget. Ininya sama badak kayak Casemiro yang bisa melindungi dia. Atau bisa jadi strateginya MU udah gampang ngebaca. Udah itu aja. Lihat aja setiap MU tengahnya pegang bola itu gampang banget pemain lawan-lawannya tuh nutup. Tapi lawan Spurs itu Kacau. Lihat Kacau, Van der Ven. ya Van der kan? Ven bisa Sebelum kartu lari. merah ya? Iya, Van der Ven Sebelum- bisa lari begitu. Justru bagusnya mulai oke setelah kartu merah. Iya, iya. Tapi sebelum kartu merah itu ya Tuhan, ini tim apa nih? Makanya gue bilang prioritas pertama tuh ganti pelatih, kedua baru manajemen kontrol Oke. keuangan, ketiga Tapi ketiga, kenapa Anda memilih fasilitas stadion? Anda sudah ini Enggak, ini stadion MU. gua nggak masuk Bukan urusan. Malut United ya ini. Kenapa fasilitas dan stadion? Enggak, dia masalah bisnis nih kayak bicara Kenapa masalah nih? sekelas bisnis. Ya. MU, tim komersil dengan satu tim yang katanya punya kekayaan terbesar, Kekayaan terbesar. sekarang itu juga Barcelona. Kok bisa stadionnya bocor? Ini Malut United apa MU gitu kan? Kedua, WC-nya ngapung nguap, kencing-kencing tuh sampai ngambang di WC-nya Old Trafford. Oke. Sekelas MU seperti itu. Sampai Ronaldo juga bilang kan, dari gua dulu masuk sampai gua balik lagi di periode kedua, jacuzzi, tempat ruangan gantinya masih sama semua. Sekelas MU menurut gua. Sampai sport science yang menurut gua dan lain-lain fasilitas itu menurut gua ketinggalan zaman. City sudah melakukan itu. Juventus bahkan sekarang dari sisi fasilitas udah bagus. Untuk Udah. sekelas MU harusnya udah upgrade. Kalau pemain menurut gua tergantung pelatihnya dan juga manajemennya seperti apa. Pelatih, Ya artinya fasilitas dan stadion juga tergantung manajemennya dong. iya kan makanya manajemen nomor 2, fasilitas Iya. nomor 3. Lah kenapa Anda tidak taruh manajemen di pertama? Jadi Enggak, manajemen pertama mengganti pelatih. Tapi Enggak kalau dong. manajemen. Tapi Pertama kalau kan lu fasilitas tanya- gue setuju sama Panji. Kalau untuk masalah stadion enggak. Kenapa? Ya masalah stadion enggak begitu penting, masalah kepermainan. Nggak ngaruh lah, no. Masa Nggak. stadion bocor tiba-tiba kan, ntar kalau nggak diperbaikin lagi, bisa merubah. Tetap permainan bagus itu tetap nggak ada maksud gua agak jauh lah dengan Ya, iya, perbaikan iya. stadionnya. Kan kalau untuk masalah strategi Saya sepakat. pelatih sepakat Saya apa? pernah debat ini sama Koji. Saya bilang fasilitas itu ini. Oh, Kamu lihat di Brasil. bedakan fasilitas dengan stadion. Stadion juga fasilitas, Kalau- Bro. iya, ngerti. Tapi kalau tadi fasilitas Sama kayak nih, sama sport nih. saya, Beda sama coaching. jacuzzi, terus mungkin pusat latihan, itu gue setuju. Iya. Tapi kalau masalah stadion, belum perlu. Yang diperlukan adalah permainan yang jelas. Ronaldo strategi. kencing. Aduh, ini Iya, kencingnya itu siapa? ngaruh. Masa begitu? Ya, itu menurut gua, MU loh ini. itu menurut gua satu kesatuan. Masih layak lah dibanding stadion-stadion yang lain. Jadi nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting Menurut gua satu untuk kesatuan. merubah Untuk- sebuah permainan. Untuk branding besar tim MU menurut gua malu-maluin sih. Disgrace buat MU yang udah kaya. Kalau sepelit itu manajemennya untuk bisa perbaikin atap bocor aja Ya kalau itu atau iya, WC aja. kalau menurut itu gua- iya. Tapi kalau untuk merubah jadi MU mainnya bagus, Iya. stadion Oh bukan enggak, pilihan. itu enggak relate menurut gua untuk Iya. merubah permainan, tapi menurut gua itu urgent untuk tim sekelas MU. Ya, kenapa Juve akhirnya udah 10 kali juara, 8 kali juara, 7 kali juara ganti stadion? Kan menurut gua itu adalah faktor branding Enggak. untuk marketing juga. Ganti stadion dulu baru juara berentetan. Enggak dong, kan iya. 2011. Oh iya. Ya itu berarti Makanya ngaruh itu. kan? Ngaruh kan? Memulai Tapi kembali. Ya kan? Spurs nggak ngaruh. Spurs Goblok, bagus itu emang stadionnya. goblok. Bagus stadionnya. Spurs emang kalau Spurs emang nggak punya Karena kondisi ada juara. Son setiap habis kencing dibersihin sendiri. Orang Korea, Jepang, itu rapi, bersih. Oh, di situ. Kalau Spurs emang nggak punya kondisi Iya. juara, beda. Ini mah ulikan-ulikan di Inggris, wah, ini sembarangan kencing. Arsenal, Oh iya, stadion ganti udah stadion. bagus, nggak juara-juara. Iya, benar. Kalau itu Arsenal juga. Ah, Karena ayo. patokannya juara, patokan ini progres. Berbeda nih. Progres.
Berbeda dulu Tapi nih. yang paling Mana penting yang menurut harus duluan untuk mengembalikan MU? Pelatih. Bukan. Mana Apa? yang harus duluan adalah merebut trofi secepat-cepatnya Ya. supaya bisa siklus itu kembali. Oh, progres. Ataukah Progres. biarin dulu prosesnya? Progres. Ya, main bagus dulu gua. Ya itu. Kok berubah lagi? Tadi piala dulu. Bukan, gua nggak pernah piala. Tadi tuh. Enggak, bukan. Gua Bukan nggak pernah bagus. piala. Iya, tapi maksudnya kan Gua masih mainnya kesempatan dulu. mainnya Mainnya dulu. Tapi nggak Kalau mungkin piala kan. tadi masalah Ten Hag. Dia ada progres Iya. dari piala nggak jelas jadi FA. Patokan progresnya adalah piala. Ya kalau kan Ini patokan Harus. progresnya adalah Permainan apa? lah. Permainan. Jumlah gol. Jumlah kebobolan dan lain-lain. Dan tapi menurut gua nggak ada berarti progres. di eranya dia juara piala Kebo sama piala FA, mainnya bagusan mana? Musim pertama dong bagusannya pada musim tahun lalu kan. Musim tahun lalu kita defisit -1 di Liga. Iya, -1. Apa 0 gue lupa. Di tahun pertama menurut gue lebih bagus dari sisi permainan ya. Tahun kedua menurut gue hancur. Walaupun mungkin katanya fansnya Ten Hag bilang 60 kasus cedera. Di mana sih yang nggak cedera Kalau gitu untuk kan? masalah cedera, malah justru gue bisa menyalahkan balik ke Ten Hag-nya. Iya. Kira-kira itu pasti ada pola latihan yang bikin atlet-atletnya itu cedera. Setahu gue nih, gue latihan lari aja, itu pelatih lari gue itu kayak mempelajari masa otot. Ototnya itu kalau lagi fresh di kapan, sama lagi capeknya tuh kapan dia harus tahu. Itu kan pelatih fisik, bukan Betul, Ten Hag yang ini. Ya tapi kan harus ada approval dari Ten Hag dong. Staffnya Enggak, Ten Hag dia yang juga. laporin ke Ten Hag. Iya, laporan dia tahu dong, Pak, ini pemain Bapak ini lagi kecapean. Yang ini nggak mungkin main 90 menit. Oh gitu. Iya, mungkin ya, mungkin. Oh dimainin kita lagi butuh cedera. Termasuk gaya mainnya. Tapi kan Di tetap latihan keputusan seperti terakhir apa. tuh ada di pelatih, bro. Iya. Iya, itu. Pelatih. Ya berarti pelatih harus nomor 1 Nah, di ini salah dia. Anda kasih Januari. Dia salah berarti. Anda suruh Harusnya Januari. pelatih. Gimana sih? Nggak mungkin. Gimana? Pelatih Sekarang- bro udah ditepok nih saya nih. Sekarang udah Oktober. Ya udah nih ganti boleh ya. Nggak boleh. Ganti Nggak ya. boleh. Udah. Udah. Sekarang Oke. udah Oktober, Desember tinggal 2 bulan lagi. Iya, Nggak mungkin Januari. ngarepin keajaiban pemain bisa tidur main bagus dengan Terus sistem. tiba-tiba dia bagus di Desember. Berarti menurut Anda lanjut. Di Desember 1 bulan kemenangan berentetan termasuk Europa League. Menang sama main bagus beda cerita ya. Iya, Iya. dia menang nih. Dia Iya. menang. Enggak, gua enggak. Menang 1 bulan itu. Menang 1 bulan itu 1 terus. bulan itu semua pertandingan. Terus? Januari berarti nggak usah dipecat dong. Karena dia menang terus di. Iya, menurut gue. Enggak, gua enggak. Gua Akan kalau secara realita itu akan memberikan perpanjangan waktu buat dia. Tapi menurut gua Iya. dia udah nggak layak untuk diperpanjang karena tahun lalu juga begitu kan. Di tahun lalu dia ada berupa FA Cup yang bisa menyelamatkan nasibnya dia sebagai katanya di sebelum FA Cup apapun yang terjadi bakal dipecat. Nyata menang lawan City itu kayak sebuah pencapaian yang dipuji-puji sama fans MU terutama fans Ten Hag juga. Lawan City yang habis mabok bisa menang gitu kan. Iya. Menurut gua itu bukan pencapaian karena lo nggak bisa bandingin performa Enggak, trofi itu bukan pencapaian, menurut kompetisi gue ya. itu alasan. Iya kan? Alasan buat Wigan dia. juga pernah mengalahkan Alasan. Manchester City di FA Cup atau Carabao Cup. Tim-tim kecil bisa mengalahkan tim besar. Newcastle tantangan terbesar Manchester City dari tahun ke Iya tahun. kan? Jadi Iya. menurut gue itu bukan sebuah pencapaian yang dilihat secara konsisten. Nah menurut gue dari 7 pertandingan sekarang nggak ada tanda-tanda MU akan berubah Oke. menjadi progres secara baik gitu. Oke, Nah, jadi itu gue ini sepakat. Kalau tanda-tanda tadi kan kalau Mamat kan bilang kalau di menang. Desember menang Dan kayaknya terus, itu nggak dia mungkin tetap menang. Nggak aja mungkin. itu Iya, nggak itu nggak akan menyelamatkan menang. dia. Agak Menang susah. tanpa main bagus gue. Agak susah mending dari sekarang Pak. Kalau Bapak udah prediksi agak susah Gak dia apa-apa, kasih aja. Januari. Iya. Oke, ini Emang tim pecat. ini udah Gua kayak Ini pelatih pelatih. yang harus bertanggung Sampah. jawab dan saat ini juga dipecat. Yang ini manajemen harus dirombak total atas-atasnya semua, terus baru pelatih. Manajemen gak usah dirombak. Tapi dong. ini Kan udah pelatih ganti. bukan dulu- dirombak, Mat. Gue bilang diperbaiki Diperbaiki situasinya. situasi ya. Sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bagus, yang berkualitas Oke. gitu loh. Oke. Tidak semuanya serta-merta diganti. Ya, Enggak. tapi kan mereka punya mindset manajemen. Artinya mindset Iya. itu mau sampai kapan Ini kan baru kan. Mindset Ya manajemen. harusnya kayak manajemennya harus bagus. Oke, jadi tetap ini ya. Karena Ganti pelatih kesuksesan pertama. dari Ini- sebuah tim itu bukan cuma sekedar pelatih, Ya. pemain, tapi ada manajemen. Ya, dan ini fasilitas butuh OB baru. Ya Di- enggak ini. usah kalau itu, enggak usah. Enggak usah. Enggak lu curhat ya ke sini ya. Enggak ini. Bilang aja lu mau curhat ke Sport 77. Di sini Ya ada kan? Sandi. Tuh, Sport Sport 77 tuh minta OB udah baru. balik. Udah kerja di pabrik. Lu mau ambil aja lagi. Fasilitas sih menurut gue. Ini oke ya. Oke. Terima kasih Bapak fans MU. Terima kasih host terbaik. Berbanju. Ya, host terbaik. Inter. Forza Inter. Dan ini MU Sancho nih, masih pakai Puma. Puma Dortmund. MU Sancho nih, MU Sancho. Ini Portugal, tahun Iya. depan udah Puma soalnya. Ya, Tapi lu bisa optimis gak Juve juara tahun ini? tahun ini? Enggak dong. Enggak dong. Butuh progres. Tapi Realistis. Berapa jelas. tahun? Realistisnya berapa tahun? Realistis. Tahun depan. Tahun depan juara? Tahun depan juara. Nah, itu nggak realistis. Kok nggak realistis? Realistis banget malah. Persaingannya
apaan orang pemain udah bagusan Juve Udah bagus. semua. Yang lihat Milan sekarang Dia jelek nggak ada sih. deep Kedalaman squadnya. Iya, Kedalaman Nico squad. Pengganti cedera. Vlahovic gue belum yakin sih kalau Vlahovic cedera dia ada yang bisa ngegolin kayak Vlahovic lagi. Bahkan jangankan ada yang bisa ngegolin, cadangannya aja nggak Iya, ada. makanya kan. Jadi kedalaman squad nggak ada. Jadi tahun depan untuk beli cadangan-cadangan dulu, baru bisa juara. Tapi Cup Miners semua tuh oke lah. Inter yang udah, pemiliknya udah ketemu. Justru. Tolong jangan dijual lagi ya. Udah ketemu pemilik? Belum. Oh, belum ketemu. Masih kabur ya? Masih. Kan udah Masa ganti- pala pemilik Inter dicari di Itali kan? Nggak ada. Siapa pemilik Inter sekarang? Nggak muncul, bayangin tuh klub nggak ada pemilik. Nggak ada ya? Nggak ada. Anonim. Anonim. Selama dia itu lepas bebas di udara, tapi nggak ada yang mau beli. Jadinya gitu. Istilahnya angel investor ya. Iya, Gila investor. banget lah. Tapi nggak terlalu angel. Tim autopilot, sumpah deh. Keren Selama sih. ada Marotta aman. Keren. Keren, Terima kasih keren. Juve. Ambil dari Juve. Memberikan Marotta, terima kasih Juve. Fondasinya dibangun mantan Conte Juve. juga. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi water break. Water break. Biasanya saya kalah. Ini Ya. saya akan menertawakan siapapun yang kalah. Ya, oke. Nah, dan ini sudah ada seperti biasa. Ada koin lagi. Ada poin lagi. Ada koin. Ya udah gue MU dah dia Beckham. Ya, Beckham. Oke, Boleh. nanti saya akan tanya balik apa enggak ya. Ya. Silakan diputuskan. Ya. berdua. Ya. Ah, ini balik. Udah balik deh. Sabar, ulang. Ini udah rusak. Satu. Boleh nggak? Balik. Ya udah balik deh. Balik. Balik. MU. Sejarah. Saya bilang kan, kalau saya suruh balik, manfaatkanlah kesempatan itu. Sejarah. Oke. Tapi di water break ini karena saya sering kalah, jadi saya akan Curang menyiksa. nih tadi curang. harusnya. Yang Kemarin minggu juga lalu. harusnya ada. Saya Hukuman tuh. nih. Kemarin, Ji, yang tadi yang kita minta. Minggu lalu gue 3-0 menang Wah, lawan dia. betul. Ya. Tapi Enggak, ya- gini aja, bayar yang minggu lalu. Woi. Ya, 3-0. Bayar dulu, baru ada hukuman. Ya, setuju ya? Setuju gua. Setuju. Setuju. Hukumannya apa, Ji? Kan lu menang. Kan lu Ya. menang. Apa? Enggak, hukuman dulu. Bentar. Biar Lu bikin- biar Bukan Anda rumah-rumah berhak. produser Lu ya? bikin, Weh. lu bikin beat Oh, roasting ini- Koci Iya, kalau berani. ayo. Ini talent- Satu beat ya, satu beat. Apa? Satu beat Roasting roasting Koci. Koci kalau lu. Lah saya udah pernah roasting dia Ya di udah, Jabra. bikin Oh, satu iya, beat. bikin. Iya, udah Bikin pernah. sekarang. Bikin Bikin satu. sekarang. Bikin sekarang. Dengan kondisi yang Dengan kondisi apa yang sepak bola zaman sekarang. Hah? Yang terupdate sekarang. Woi, Dia kok lagi tiba-tiba keluar negeri. saya ditantang? Emang brengsek nih orang-orang ini. Orang ini. Gue produser kemarin saya dikasih waktu 1 menit karena harus 13. Iya. Ini marah-marah, produser ngikuti ya, nggak apa-apa balik lagi 30 detik. Enak aja sekarang saya bikin aturan. hakim katanya. Dirubah lagi. Hukumannya apa sih hukumannya? Hukumannya adalah Dan aneh-aneh nelfon mantan nih. Anjing-anjing kadang-kadang hukuman nelfon Enggak, mantan. enggak saya. Apa lagi? Menjepit di resleting. Anjing. Sakit banget. Itu sama aja menjepit bulu. Menjepit di resleting. Boleh nggak? Itu merusak masa depan anjing. Tarik satu aja ya. Tarik Bukan satu, itu tarik aja. satu. Ya, iya, Bukan, tetap- bukan. Tetap Ya. aja Pak, nggak nyaman itu Pak. Sakit itu Pak. Oke. Udah, jangan main di area rumput futsal lah. Apa produser Ripan Pradipta? Apa hukumannya? Saya ini mah patuh Yang produser. menang yang nentuin. Yang menang nentuin hukuman buat yang kalah. Kok saya udah tunjuk yang menang buat. Oh iya. Iya, iya. Oke ya, siap Ya, ya. ya, ya, siap. Oke. Tadi MU, Ya. apa Ya, yang menang? Panji Ya. duluan yang Ini ngebit. yang kalah ya. Ya, ya. Silakan tentuin hukuman buat dia. Lah, Dia udah mau. Terima kasih. Terima kasih. Udah mau. belum. Oke. Tanya. Jadi seperti biasa akan ada bidding-biddingan ya. Ya, Anda siapapun yang memulai duluan Ya. dia akan ngebid dan selanjutnya akan bertukar lagi Ya. posisinya ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan. Sebutkan berapa pemain nomor 7 di MU? Masih ada berapa? Ada berapa? Berarti berapa? Berani berapa? Pemain nomor 7 di MU silakan. 5 dulu deh. 6. 7. Ayo. Bisa. Bisa. 8. 8. Kasih lah udah. Ambil. Kasih. Aduh. Pokoknya di sini nggak pernah berkaca dari saya. Pokoknya bidding itu kasih ke lawan aja. kasih ke lawan. Sekali-kalinya saya kasih koci kalah loh. Udah, jangan kasih biarkan dia untuk berpikir. Kasih. Oke, kasih. silakan. 30 detik dari sekarang. Jelas, George Best, Eric Cantona, David Beckham,
Angel Di Maria, Sanchez, 7, Mason Mount, terus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ronaldo. 4. Oke. Ronaldo. Oke. Ya lu gua. Abe! Lu apa? Oke, 8. Depay! Depay. Kaget kan kalau diteriakin kan? Bener, kaget kan? Valencia sempet ya. Valencia Owen juga pernah. Kaget kan kalau diteriakin gitu waktu 11, 10 geblek kan? 1-0. Oke. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Iya. Kita tahu tapi nggak bisa jawab gara-gara diteriakin. Oke. Yang pertanyaan berikutnya, Ya. Bapak Panji yang akan mulai bidding. Ya. Pertanyaannya adalah pemain timnas Inggris yang pernah bermain di luar Inggris. Berani berapa? Ini siapa? Emil duluan. 3 dulu deh. 5. Enggak, ada 4 loh. Anda sombong banget ya, langsung 5. 5. Oke. 6. 7. Ambil lah. Oke. Anjing. Gue coba formula lu ya. Gue coba formula lu. Oke. Ayo jangan kasih kesempatan. Kita mulai dari sekarang. Oke. Oke, dari Real Madrid dulu, McManaman, terus ada Woodgate, ada Beckham, ada Owen, terus ada gue berapa sih? 8 ya? 7 Iya. apa 7? 7 apa 8? 7. Terus ada Conor Gallagher. Terus ada Eric Dyer, Sporting. Satu lagi. 15, 14, 13, 12, 11, Zaha. 10. Zaha. Zaha siapa? Wilfred Zaha. Oh, Wilfred Wilfred Zaha. Zaha. Dia Inggris ya? Ya, Harusnya, kan? harusnya teriakan dari 20, ngeblank dia. Oh, ini main timnas Inggris ya? Oh, main timnas Inggris. Timnas Inggris. 3. Bentar. 2, Adil dong. 1. Kalah. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia udah bilang Apa oke. ini? Nggak bisa. Moderator Nggak bisa. yang adil. Nggak bisa. Udah 1 Nggak sama. bisa, tadi dia bilang oke. 1 Bentar, sama. tadi yang Anda sebut siapa? Salah. Sancho. Bentar, yang tadi Anda sebut siapa aja? Waktunya kan udah habis. Zaha itu pernah bermain di timnas Inggris. U21 Pernah tapi. dipanggil. U21. Iya, tapi kan bukan senior. Nggak disebut ini senior apa junior. Cari, dia pernah Salah dipanggil. Pak, Dia ini. dipanggil senior. Coba cek. Enggak. Dia pernah dipanggil senior waktu di Crystal Palace. Enggak, cek dulu. Enggak. Zaha timnas Inggris. Kalau ada pasti. Salah moderator Tuh. tadi. Ada Coba di wikinya lihat deh ex wikinya. timnas Inggris. Pernah. Dia pernah dipanggil waktu di Palace Yang wiki bule jangan wiki Inggris Tuh. Indonesia. Tuh England England tuh. tuh. England di atas ada. Di atas. Di Atas. atas. Di Iya. atas. Tuh England. Itu. 2 caps. Tuh. Saya tahu sekali. 2 caps. Ya kalau nggak tinggal Oke. Sancho udah jadi. Saya adil kan? Mantap Bang. Mantap Bapak. Enggak. Ini Oh, dia tapi ada buktinya. profesional, enggak suka gua. Enggak. Menaikkan keadilan. Ya, kan Lu ada curang, lu buktinya. menggunakan orang dalam. Enggak ada Satu buktinya sama ya. itu. Karena gue ingat dia pernah timnas. Justru orang dalam Anda ya. Anda sama. harus tetamnya. Ini harus magang. 2-0. Udah pasti Satu menang dong. sama. Ya kasus sama. Yang pertama kau menang. Iya, dia menang. Anda jangan mulai bersana ya. Ya Yang bagus, pertama bagus. kau menang. Ya, satu sama. Kita satu coba sama. lagi ya. Ya, kita coba lagi terakhir. Coba lagi. Terakhir. Coba lagi. Pertanyaan ketiga. Ya. Pemain asal Brasil yang bermain di MU. Berani berapa? Anjir. Brazil. 3 dulu deh gua. 3. Waduh. Oke, waktu habis ya teman-teman. Belum ya? Ya. Terima kasih. 4 deh. 4. 5. 5. Ambil deh. Oke. Yakin? Iya. Ya Allah, kembar aja udah 2. Iya. Itu udah disebut. Oke. 3, 2, 1. Rafael Fabio Silva, terus siapa Kleberson, terus Casemiro, terus terakhir ada Rodrigo Posebon. Belum Anderson. Anderson. Ada Anderson juga. Santos enggak mau nyebutin dia Santos kayak. siapa? Bebe nggak gue hitung lah dia kan. Anthony. Anthony nggak dihitung karena bego. Iya, Anthony Santos. Banyak gitu Gue sebenarnya. yang inget 90-an yang top of mind gue Rodrigo Oke. Posebon. Oke ya, kemenangan Bapak Panji telah 3-0. Bapak Panji silakan tentukan hukuman buat Nggak pakai hukuman dong. Ada. Dia aja nggak. Dia nggak pakai hukuman dia. Bapak Jamilo. Hukuman buat Bapak Jamilo apa? Suruh nge-tweet
Apa? Anjing. Ngetweet. Tweet aja antara City atau Liverpool tim terbaik di Inggris. Oke. Terbaik sepanjang masa. Menurut saya, oke saya susun, Gitu saya aja. susun redaksinya Iya, ya. iya. Menurut saya tim terbaik sepanjang masa di Inggris adalah City atau Liverpool. Itu hukumannya. Itu Silakan Bapak. menurut saya gitu. Iya, menurut aja saya. udah paling. Bangsat. Gua nggak mau yang kejam-kejam, nelfon mantan atau kalau coach itu aneh-aneh Coach tuh. aneh. Hukumannya anjing-anjing Iya. banget. Masa suruh jepit titik di pintu, di pintu, Itu mah. baru dibanting gitu. Wush, gokil. Astaga. Saya pantau ya. Ya pantau. Saya pantau dulu nih. Kita lihat. Oke. Saya yang atau Bapak Panji mau ngetik? Menurut- Bapak Panji aja. Iya. Yang ngetik. Oke. Lu yang pantau, lu yang tulis. Saya- enggak, Tadi Bap- dengan formula bahasa lu kan sebagai Oh penulis enggak, beat. Bapak aja. Oh, iya, Bapak Bapak. yang menang. Saya Menurut kapan lagi mainin Twitternya Ibnu Jamil? menurut gua John. Ini jadi akun Twitter gua Fufufafa versi ini versi bola. Gue sadar anjay. Oke. Bangsa. Tim terbaik di Inggris jauh ini Adalah ya, sepanjang masa. Ini klien-klien bisa langsung Adalah ternyata Ibnu nggak City ngakuin, udah deh nggak jadi deh. dan Liverpool. Emang ada klien dari MU? Produk yang tap in ke Bukan MU yang banyak. Oh iya. MU itu banyak ini. Nah nih ya, nih lo baca nih. Oke, saya baca ya. Pakai John lo kata-kata Oke. John. Bukan yang itu John. Langsung. Ada John. Gua sadar tim terbaik di Inggris sepanjang masa adalah City dan Liverpool, bukan yang itu, John. Oke, saya post ya. Benar ya? Sebagai moderator, saya post ya. Saya. Oke, post. Orang nggak bakal tahu sampai Minggu tayangan depan, ini. minggu depan. Ada bawa ini. 2 minggu lagi. Teman-teman 3 Versus. minggu. Ya, 3 minggu kalian lagi. kalian adalah saksi sejarah. Iya. Iya, 3 minggu lagi baru orang tahu ini. Iya. 3 minggu lagi. Oh iya ya 3 minggu lumayan ya. Waduh. Keburu Sedangkan banget ini ya. tayang sekarang ya. Oke, sudah. Udah ya. Sekarang ya. Mantap. Wah, itu Trich. Nah, oh, terus apa tuh? Itu Terus kok Trich. bisa terus? Ah, gua nggak tahu. Apa itu? Ini bukan Twitter. Lah, itu salah lah. Yaudah, bikin Twitter bikin mana lagi Twitter? Itu Trich. Oh, mau gitu lu, John. Dia. Gua nggak punya. Itu Twitter. Gua nggak- Oh iya ini Twitter. Maaf. Iya, Ya iya. ampun salah buka. Iya, Maaf. iya. Ke sini. Maaf. Yaudah. Ke sini, ulang. Ya, Belum sign lagi. belum. Gua lupa, gua udah nggak main. Oh iya udah main Sign X. in. Dia bikin story, Instagram. Story aja story. Nah, mana Story. mana Instagram. Kalau di Pak? feed kan ada hubungannya sama komersil. Nah, di story. Ngomong aja Taruh story. ngomong. Story. John, gue sadar John. Ini aja, close. Oke, kamera. Nah, tangan saya aja hitamnya. Ya. Hitamnya John, tangan gue saya. sadar kalau selama ini tim terbaik Premier League City atau Liverpool, bukan yang itu Oke, John. tulis aja Bapak Panji. Silakan. Kok tulis? Dia video aja. Enggak, video. Kalau video kelihatan. Kelihatan. Tulis aja. Oh iya iya. Gue akhirnya sadar. Pakai John. Itu ngehe sih, itu ngehe. Bukan itu, Tim John. terbaik Bukan yang itu, panjang John. masa. Itu baru, oh ini otentik. City dan Liverpool. Bukan yang itu John. Oke, mana? Lihat. Lalu dong. Oke. Ready to post? Ready to Ready to post. post. Oke. Bukan yang itu, John. Oke, saya posting ya. Gua akhirnya sadar tim terbaik sepanjang masa Premier League. Lihatin ke City dan kamera, Liverpool. Bukan yang itu, John. Oke, John. Silakan Oke. dari sana ya. John. Your stories. Oke. Sudah. Mana ya? Ya. Mantap ya. Oke. Siap. Paling cuma dibilang sama fansnya, Aman ya. lu udah Jangan dihapus, Enggak, Pak. Oh, enggak. ya. lu udah se-frustrasi itu ya, John. Paling Iya, gitu, iya. komen-komennya pasti. Oke, dan itulah perdebatan yang seru sekali ya, Yes. dengan pilihan yang berbeda-beda tapi tetap di dalam hati tetap memerah, walaupun ini merahnya Liverpool. Betul. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Oh bajunya ini. Iya. Oke, dengan ini tapi atas dasar semuanya adalah kecintaan terhadap MU. Manchester United. Betul. Ya. Kecintaan terhadap setan adalah hukumnya haram, teman-teman. Ya, oke. Iya benar. Oke, kita masuk ini adalah versus audience reaction. Audience ya? Versus Iya, audience audience reaction. Ya, dari @kamarlanang.id. 1, bagaimana cara melahirkan CR7 yang baru? 2, kapan kira-kira MU bisa jadi juara Inggris lagi? Aduh. Paling realistis dan cepatnya kapan? Oke, Bapak Panji karena tadi bahas fasilitas, silakan jawabnya nomor 1. Ini susah ya kalau ngomongin ini kan ibaratnya perpaduan talent dan juga hard work kan. Dan menurut gue ini mungkin nggak akan ada
dalam 1 dekade atau 2 dekade ke depan pemain yang sekomplit Ronaldo ataupun Messi ya. Pemain yang punya talented sekaligus sisi keras. profesionalitas dan juga kerja keras yang nggak ada duanya lah dengan datang paling awal, pulang paling terakhir. Tapi kalau dari sisi mencoba yaitu dengan bantuan sport science, nutrisi, pola hidup yang disiplin dibadukan dengan talent mungkin bisa mendekati itu. Tapi luar itu susah. Ya lebih tepatnya sebenarnya MU tidak pernah melahirkan CR7. CR7 itu dilahirkan Sporting Lisbon. Iya, betul. Jadi harusnya yang dimiliki MU adalah scouting yang bagus. Betul. Dan memoles sebagus mungkin gitu kan. Karena kalau MU Dan memberikan modul-modul ya untuk pemainnya itu bisa dipraktekkan dalam kehidupannya, nggak cuma di dalam lapangan tapi di luar lapangan juga, sehingga dia bisa menghormati profesinya. Nah itu kan yang dilakukan Ronaldo, dia sangat menjunjung tinggi profesinya. Dia sebagai atlet, sebagai pesepak bola, dia bukan sebagai entertainer atau artis yang tiba-tiba dia tato, iya kan? Dia tahu, sadar. Menurut Anda nggak boleh orang tato? boleh. Bukan begitu, konteksnya tidak ke sana. Oh, tidak ke sana. Jadi dia itu memang mendedikasikan dirinya itu memang Untuk sepak bola? Sepak bola ketimbang. Bukan hal-hal di luar lapangan ya? Betul. Oke. Dan pertanyaan kedua silakan. Anda tahun berapa MU realistis? Anjir. Paling cepat realistis. juara lagi. Sekarang tahun berapa sih? Ini 1992 ya? Bukan. 2024. Paling realistis, paling cepat ya. Ya. Ya 2028. 2028 Bapak? 2000. Aduh, berat sih. Iya. Wah, fans Liverpool ketawa di bawah sambil teriak. 2030. Fans Liverpool Masih 15 tahun lagi. Lama Tambah banget. 11 tahun udah jalan, berarti 26 tahun dong berarti udah. 2026 Indonesia final Piala Dunia. Beda ya. Kenapa Indonesia? Kayaknya lebih berat yang itu deh, Pak. Gue lebih percaya. Final Piala Dunia. Oh ya finalnya bukan maksudnya Final Piala Dunia. Stage final, stage salah final. stage final. Itu gitu. dia. 2027 deh. 2027, 2028 ya. Dalam Ini waktu emang dekat. ini bidding-biddingan ya. Ya sebenarnya gue masih setuju lah. Ya, 2027, 2028. Pokoknya siapa yang menang nanti berikan hukuman lagi. Ya, 2008 kasih 4 hukuman. tahun lagi Ya, dong. oke. Kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini kita sudah membahas tentang Manchester United ya. Yang Klub- tidak bermutu itu pertandingannya. Ya, tapi tetap menjadi klub dengan popularitas terbaik di dunia, Ya. engagement terbaik di dunia, Betul. klub dengan salah satu klub terkaya di dunia, klub yang bisa membelanjakan apa saja di luar sana tapi tidak bisa membelanjakan kloset di stadionnya. Ya, itu. Oke. Pilih mana, jawaban manajemen atau ganti pelatih? Itu kan, untuk lempar ke netizen. Ya, kalian silakan tentuin saja apa yang harus diubah daripada MU atau apa yang terjadi dengan MU dari era Ferguson sampai sekarang belum bangkit lagi. Siapa tahu YouTube kita dipantau oleh MU sendiri dan mungkin jawaban-jawaban terbaik akan dikirimkan kencingnya Holigan. Tapi kalau gue boleh nambahin satu Mat, ya mungkin yang dia harus dilakukan oleh MU selain yang kita tulis ini. Yang semua ini. MU harus diruat. Panggil pemuka-pemuka agama. Woi, Nggak percaya, orang Inggris gitu-gituan. Nggak percaya. Lakukan ritual untuk usir setan. Ya. Nah, lambangnya diganti dong. Lambangnya itu lambangnya. Sangat versus kali ini saya Muhammad Al-Katiri, Panji Suryono dan juga Ibnu Jamil. Dadah.